wajahku. Pakaian perak bersinar cemerlang. Aura surgawi merasuki udara. Pemuda itu heroik dan kuat, tampak seperti dewa tertinggi yang turun dari surga, yang menunjukkan penghinaan terhadap dunia ini dan memandang rendah dunia manusia. Wajah Si Hao tenang, tetapi ada fluktuasi besar naik dan turun dalam pikirannya. Penampilan pemuda ini tidak asing, memiliki beberapa sifat yang mirip dengan orang tuanya. Sudut matanya dan ujung alisnya memiliki beberapa kesamaan. Qin Hao, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Mengapa Qin nama keluarganya? Dia tenggelam dalam keadaan diam. Mereka, matanya menyala dengan cahaya saat dia menatap pemuda di depan. Sama seperti dia memiliki bagian, Hao, untuk namanya. Hanya saja, nama belakangnya berbeda. Dalam sekejap, Si Hao memikirkan banyak hal. Di sisi yang berlawanan, tombak perak di tangan pemuda itu bergerak, mengeluarkan tangisan lembut, seolah-olah itu adalah auman naga. Itu bergema melalui tempat ini, membuat hati orang lain gemetar. Tombak di tangan Qin Hao menunjuk keluar. Biarkan Qin Fa pergi. Ujung tombak perak sangat mendominasi. Ini adalah tombak yang ditempa oleh dewa. Cahaya perak berkedip, menghasilkan niat membunuh yang tak terkalahkan saat mengunci Si Hao. Si Hao tetap diam sejenak. Dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, "Kamu akan bergerak melawanku." Qin Hao tidak mengatakan apa-apa. Matanya tegas, dan semangat kepahlawanannya menakutkan. Pakaian pertempuran surgawi di tubuhnya bersinar dengan cemerlang, membuatnya tampak seperti matahari surgawi perak. Itu membuatnya tampak lebih luar biasa dan dunia lain. Sebelum saya mengambil tindakan, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Pernahkah Anda melihat seorang penatua bersenjata tunggal? Namanya Si Zongtian, dan dia juga disebut Dewa Iblis Agung Kakek 15. Apa kau pernah mengobrol dengannya sebelumnya? Si Hao bertanya. Lepaskan Qin Fa dulu. Segala sesuatu yang lain dapat didiskusikan setelahnya. Mata pemuda itu dalam dan kata-katanya tegas. Dapat dilihat bahwa dia cukup percaya diri. Si Hao tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah adik laki-lakinya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia menghela nafas dengan lembut. Dia tidak pernah berharap harus melawannya begitu mereka bertemu. Dia berbalik ke arah kedua tetua dan berkata, "Apakah kalian berdua puas dengan keadaannya? Katakan di mana kakek saya dan bagaimana dia sekarang. Jika tidak, gunung abadi Anda akan sangat terguncang lagi, dan bahkan mungkin runtuh." Kedua tetua tidak mengatakan apa-apa. Qin Hao ingin berjalan, dan dia berkata, "Apakah kamu berani melawanku? Apakah aku bertarung melawanmu atau aku bertarung melawan pakaian magis surgawimu?" Si Hao bertanya. "Saya hanya ingin bertarung di ranah kultivasi yang sama. Apakah kamu berani?" Pemuda itu tampaknya sangat menginginkan pertempuran ini. Matanya bersinar dengan cahaya, dan pakaian perak di tubuhnya berdering dan mengeluarkan suara kongkiang. "Kau ingin melawanku begitu saja?" Si Hao menatapnya. "Saya dapat mengatakan bahwa Anda cukup kuat. Saya membutuhkan lawan jenis ini." Pemuda berpakaian perak itu memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Dia memiliki keinginan untuk menghadapi lawan yang kuat. Ekspresi Si Hao tetap acuh tak acuh. Dia menyingkirkan tubuh emas yang tidak dapat binasa dan dengan tenang berkata, "Kalau begitu, lakukan langkahmu." Baik, pemuda itu mengeluarkan raungan, dan seperti Phoenix surgawi, dia melompat ke atas. Pakaian pertempuran perak menjadi redup, menahan kekuatan surgawinya. Dia membanting tinjunya keluar, menggunakan kekuatan dagingnya. Ketika Si Hao melihat ini, dia tidak mengungkapkan perubahan emosi apapun. Dia mengulurkan telapak tangan dan dengan lembut memblokirnya di depannya. Ada transformasi aneh yang terjadi di sana, dan tidak peduli jenis serangan apa yang dilakukan pemuda yang seperti anak dewa, itu hanya mengenai bagian tengah telapak tangannya. Suara teredam terdengar, dan ruang terdistorsi. Pemuda yang mengenakan pakaian perang perak memiliki kekuatan yang menakjubkan. Kekuatan dagingnya saja bisa mengguncang dunia. Kulitnya bersinar dengan kilau, dia telah mengolah tubuh berharga yang tidak bisa dihancurkan. Namun, Si Hao tidak bergerak sedikit pun.
Telapak tangannya masih bertumpu di langit, membiarkan tinju pemuda itu menyerangnya saat dia diam-diam memperhatikan. Pemuda itu sangat terkejut. Tinjunya sedikit bergetar, dan dia mundur. Gunung yang dia injak runtuh, dan simbol di bawahnya terus berkedip sebelum menghilang. Baru kemudian dia menetralkan kekuatan luar biasa yang telah dipantulkan. Sangat kuat. Qin Hao sangat tercengang. Kemudian, dia berteriak ringan, dan seluruh tubuhnya bersinar. Cahaya perak bersinar dengan gemilang, membuatnya tampak seperti dewa yang bermandikan api perak. Dia sekali lagi bergegas keluar. Kali ini, dia mengayunkan tinjunya secara melingkar, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus. Kekuatan dagingnya dinaikkan ke puncaknya, menyebabkan langit dan bumi beresonansi dengannya. Pada saat ini, dia menjadi satu dengan surga. Dia memasuki keadaan aneh, seolah-olah dia bergerak bersama dengan dao surgawi yang memiliki kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Memiliki tubuh fisik yang begitu kuat di usianya, serta potensi yang tak ada habisnya, pasti membuatnya menjadi talenta mengejutkan yang bisa mencengangkan dunia. Dengan suara peng, Si Hao terus mengulurkan telapak tangan di depannya, menghentikan langkahnya. Tinju itu menghantam telapak tangannya lagi. Kali ini, cahaya perak bersemi. Semua kekuatan Qin Hao melesat ke langit, dan energi esensinya yang telah selaras dengan surga terbakar seperti tungku, melepaskan cahaya abadi. Cahaya surgawi bersinar jelas di mata pemuda itu. Sayangnya, dia masih belum bisa mencapai apapun. Sosok di depannya berdiri tak bergerak seperti batu besar. Setelah mengeluarkan suara teredam, Qin Hao mundur, sedikit terhuyung saat dia melakukannya. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berdiri di tempatnya dan tidak menyerang lagi. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia berkata dengan lembut. Meskipun pihak lain 2 tahun lebih tua dari dirinya, menjadi tenang dan tenang masih membuatnya terkejut. Harus disebutkan bahwa biasanya, mereka yang satu generasi lebih tua dan mereka yang lebih dari 10 tahun dikalahkan olehnya. Bakatnya terlalu mengejutkan, dan keterampilannya sangat menantang. Namun hari ini, kepercayaan dirinya yang tak tertandingi tidak berguna. Dia telah bertemu lawan yang menjulang di depannya seperti gunung besar yang tak tergoyahkan. Kamu masih muda. Untuk memiliki jenis kekuatan daging ini tidak akan membuat Anda lebih lemah dari orang lain. Sudah cukup untuk mengabaikan dunia, kata Si Hao. Ini bukan kata-kata kosong dan malah pujian sejati. Bagaimana jika dibandingkan denganmu 2 tahun lalu? Pakaian perang perak berkedip-kedip. Mata pemuda itu mengungkapkan kekuatan surgawi saat dia menatap Si Hao. Mengapa kamu merasa perlu membandingkan dirimu denganku? Si Hao bertanya. Saya hanya ingin tahu. Cahaya perak di tubuh Qin Hao berkembang, dan pakaiannya sekali lagi mengalir dengan aura surgawi. Tombak itu muncul kembali di tangannya, dan dia mengarahkannya ke kepala Si Hao, berkata, apakah kamu berani bertarung lagi? Si Hao mengerutkan kening dan berkata, kamu masih belum menebak identitasku. Pemuda itu mengangguk dan berkata, aku sudah tahu. Namun, saya hanya ingin pertempuran murni. Aku benar-benar ingin bertarung melawanmu. Saya tidak punya pikiran lain yang mengganggu. Si Hao menatapnya agak terganggu, merasa bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang kuat dan tak tertandingi dalam dirinya. Ada juga arogansi dan kesombongan yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda, yang menginginkan pertempuran besar untuk mengasah diri. Individu dengan satu tangan adalah kakekmu. Saya ingin informasi tentang dia. Apa ada yang lebih penting dari itu? Si Hao bertanya. Aku ingin bertarung sekarang. Tombak di tangan pemuda itu menunjuk ke arah Si Hao. Cahaya perak berkembang, dan aura surgawi abadi melonjak. Tekanan yang dilepaskannya menindas langit dan bumi. Di belakangnya, kedua tetua itu mengangguk. Mereka jelas puas, mengagumi kepercayaan dirinya yang tak tertandingi. Orang itu adalah kakekmu. Mata Si Hao menjadi dalam, dan kemudian dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Sebuah tombak hitam besar muncul di tangannya, dan dengan sapuan besar, itu segera meletus dengan cahaya keemasan tanpa akhir. Bilah dan tiang tombak hitam menjadi emas, dan kekuatan sucinya meletus. Itu seperti laut tanpa batas saat menyapu ke segala arah.
Ini adalah negara klan batu yang menjaga halberd surgawi. Itu benar-benar menakutkan dan cukup untuk mengguncang suatu wilayah. Itu tidak pernah redup dalam berlalunya waktu, masih memiliki kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Si Hao menikam dengan keras, membanting tombak ke tanah, menyebabkan tempat ini runtuh. Bahkan formasi tidak bisa melindungi tempat ini. Batu-batu berhamburan ke awan, dan rantai keteraturan meluas kemana-mana, menghancurkan tempat ini. Ini adalah surga yang dipenuhi kekuatan surgawi. Aura surgawi abadi sedang dirilis. Ini tidak dilakukan untuk menargetkan Qin Hao, tetapi karena ketidakpuasannya terhadap kedua tetua itu. Dia ingin menekan mereka, dan karena itu, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat itu tempat ini sangat runtuh. Meskipun Qin Hao mengenakan pakaian pertempuran surgawi, dia masih muda. Dia diledakkan terbang. Cahaya perak terus berkedip, membantunya memblokir tekanan yang luar biasa. Kedua tetua dengan cepat mundur, menarik Qin Hao bersama mereka. Mereka segera melarikan diri menuju cakrawala. Ekspresi mereka kasar. Apakah Anda tahu hasil seperti apa yang akan diperoleh dengan menggunakan senjata surgawi yang begitu kuat di klan Qin saya? Salah satu tetua berkata dengan dingin. Menekan. Orang lain langsung berteriak. Dia mengaktifkan formasi hebat, dan cahaya segera mengalir ke langit, menutupi tempat ini. Si Hao tercengang. Dia merasa negara yang menjaga Divine Halberd di tangannya bergetar hebat. Itu benar-benar ingin menembus langit dan bergegas ke Five Pace Peak. Itu akan dibawa pergi. Dengan suara sua, dia menyingkirkan tombak emas. Dikabarkan bahwa di bawah Five Pace Peak terdapat keberadaan yang tiada taraf. Sepertinya ini tidak sepenuhnya tidak berdasar. Paling tidak, harus ada harta yang menakutkan di dalam puncak 5 fase ini. Di surga, pakaian perak Qin Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Dadanya naik turun, merasakan kejutan besar terhadap kekuatan surgawi si Hao. Dia hanya membanting tombak ke tanah, namun ada jenis kekuatan yang memaksa mereka bertiga mundur. Salah satu tetua tersenyum dan berkata, "Kamu sudah cukup mencengangkan. Hanya saja Anda masih muda. Jika Anda seumuran, tidak ada yang akan menjadi lawan Anda." Lepaskan Qin Fa. Pada saat ini, seseorang masuk dari luar gunung. Rambutnya putih, dan tubuhnya tinggi dan besar. Tatapannya ringan saat dia berjalan dengan langkah besar. Ini adalah individu paruh baya. Dia tinggi, besar, dan kuat, tetapi di matanya, tanda-tanda perubahan besar bisa terlihat. Usianya jelas tidak muda, dan apa yang dia alami pasti lebih besar dari seluruh kehidupan orang normal. Gangguan besar di sini secara alami membuat khawatir banyak orang dari Gunung Abadi. Tatapan individu berambut putih itu dingin. Dia menjulang dari atas dan menatap si Hao. Akulah yang berurusan dengan si Zongtian, dan tepat di tempat inilah aku memukulinya sampai dia memuntahkan banyak darah. Ketika si Hao mendengar ini, setiap helai rambut di tubuhnya berdiri dengan marah. Siapa si Zongtian? Dia dikenal sebagai Dewa Iblis Agung, seseorang yang kuat dan tak tertandingi. Dia adalah kakek si Hao. Namun, dia benar-benar dipaksa untuk memuntahkan darah dalam jumlah besar. Ini membuat niat membunuh si Hao melonjak. Dia berada di ambang meletus. Kamu telah berkultivasi ratusan tahun, namun kamu masih berani membual tentang mengalahkan kakekku. Hari ini, aku, si Hao, akan bertarung di sini, menggunakan darah untuk menghapus penghinaan kakekku. Si Hao berteriak keras. Dia tidak pernah marah seperti sekarang. Rambutnya menari-nari, membentuk domain. Batu-batu di sekitarnya mulai bergemuruh, dan semuanya bergegas ke langit, mengguncang hati semua orang yang hadir. Meskipun si Hao marah, dia masih bisa mengatakan bahwa ahli tertinggi ini sangat tidak biasa. Energi darah di sekitar tubuhnya sangat kuat sampai-sampai agak berlebihan. Simbol di dalam dirinya mengalir seperti lautan, dan energi esensinya melonjak seperti naga. Qin Zhan adalah orang gila. Demi kultivasi, dia menggunakan metode apapun dan telah memasuki jalur iblis. Anda tidak perlu belajar darinya. Di kejauhan, kedua tetua memperingatkan Qin Hao. Nama individu berambut putih itu adalah Qin Zhan.
Tubuhnya yang mengesankan seperti gunung, menakutkan bagi jiwa mereka. Tatapannya dalam dan dingin seperti kilat saat dia melihat Si Hao. Yang disebut jenius hanya demi membunuh. Gunakan semua kekuatanmu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Si Hao tidak membutuhkan pria parubaya ini untuk memberitahunya. Setelah bergabung dengan pakaian perang emas yang tidak tahan lama, dia lama meletus keluar. Kemarahan dan niat perang bergabung bersama, membentuk jenis mengamuk. Fluktuasi tak terbatas beriak keluar ke segala arah. Kakeknya memiliki tempat khusus di hatinya. Setelah mengetahui bahwa kakek 15 telah terluka dan diserang sampai dia memuntahkan darah, Si Hao sepertinya sudah gila. Seekor kunpeng emas melebarkan sayapnya, ingin membelah 9 langit. Si Hao membentuk kunpeng dan bergegas ke surga untuk bertarung sengit melawan individu ini. Begitu pertempuran dimulai, darah memercik keluar di langit. Pertempuran itu luar biasa ganas dan pahit. Bahu individu berambut putih itu hampir hancur oleh serangan Si Hao, sementara Si Hao juga mengalami sedikit kerusakan. Dia memuntahkan setengah suap darah dari mulutnya. Pertempuran itu terlalu intens. Pada saat itu, kedua individu itu bentrok ribuan kali dan terus-menerus bergeser posisi. Seolah-olah dua garis petir terjalin di langit. Si Hao terguncang. Individu ini sangat kuat. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi di alam makhluk tertinggi. Batu kecil itu tangguh. Dia benar-benar bisa bertarung melawan Qin Zhan sampai level ini. Anda harus memahami bahwa orang gila ini telah menyapu semua lawannya untuk mencapai tahapnya saat ini. Dia hanya kalah beberapa kali di masa lalu. Di kejauhan kedua tetua menghela nafas. Meskipun Si Hao marah, kesadaran bertarungnya menjadi lebih tajam. Lawan yang dia temui kali ini benar-benar terlalu kuat. Itu pasti salah satu pertempuran paling sulit yang pernah dia lawan. Lagi pula, dia masih bukan ahli tertinggi sejati. Ahahaha. Si Hao meraung. Ketika dia memikirkan kakeknya terluka, dia menjadi seperti iblis. Rambutnya beterbangan dengan kacau, dan seluruh potensi tubuhnya meledak, menyebabkan kekuatannya meningkat lebih besar lagi. Di surga, peng besar emas bergegas. Itu membawa cahaya keemasan tak berujung yang menindas dunia. Pada saat yang sama, seekor ikan hitam besar berenang dengan laut hitam tak terbatas di bawahnya. Langit dan bumi terbelah menjadi dua warna, dipisahkan menjadi peng besar dan ikan hitam, membentuk energi yang dan yin yang besar. Itu terlalu menakutkan. Istirahat. Si Hao meraung. Gunung dan sungai dipindahkan, dan semua gunung abadi bergoyang. Dia menjadi gila setelah mengetahui bahwa kakeknya terluka. Dia menggunakan semua kekuatannya tanpa menahan apapun. Detik berikutnya, peng besar dan ikan hitam besar terjalin bersama, membentuk Yin Yang Dao. Itu seperti kekuatan pamungkas tertinggi. Suara gemuruh merobek udara saat menghantam Qin Zhan. Kedua individu itu bertabrakan. Mereka sudah bertukar ratusan ribu serangan. Dia sudah bertahan untuk waktu yang sangat lama, tetapi di bawah serangan ini, Qin Zhan langsung pingsan. Dengan suara hong, dia diledakkan terbang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan compang-camping. Si Hao juga memuntahkan darah. Dia seperti dewa atau iblis yang telah turun ke dunia ini. Dia menukik dan mengangkatnya dari bumi yang besar. Kemudian, dia mengirimnya terbang lagi dengan tamparan. Qin Zhan menabrak tebing berbatu, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih compang-camping. Sejumlah besar darah mengalir turun dari tebing. Sementara itu, suara keras bisa terdengar. Lembah itu telah terbuka. Dua tebing terpisah, memperlihatkan lembah abadi yang tak terbatas di dalamnya. Mata Si Hao terbakar dengan marah. Dia berjalan dan mengangkat Qin Zhan. Kemudian, dia berjalan menuju lembah. Esensi spiritual melonjak di dalam lembah. Kemegahan putih bersih bersinar cemerlang, seolah-olah ada matahari yang beristirahat di tempat ini. Itu sangat cerah dan mempesona. Selain itu, gelombang aroma dari tanaman obat tercium di udara. Lembah surgawi. Ini adalah nama lain yang dimiliki gunung abadi untuk itu, karena itu adalah tanah yang ditinggalkan oleh dewa yang dulu tinggal di sini. Hukum alam sempurna di sini, dan Dao Agung sempurna. Anda harus memahami bahwa hukum alam di alam bawah tidak lengkap,
dan langit dan bumi di bawah sini tidak sempurna. Ini adalah masalah besar, namun di Gunung Abadi, sebenarnya ada tempat seperti ini. Fakta ini saja sudah cukup untuk menyebutnya lembah surgawi. Ada darah di baju perang Si Hao, tapi dia masih berjalan dengan sangat mantap. Dia berjalan menuju bagian dalam lembah sambil membawa Qin Zhan. Pada saat ini, dia kuat dan tegas, dan gelombang niat pertempuran melonjak dari tubuhnya. Meskipun luka Qin Zhan parah dan tubuhnya compang-camping, dia masih tersenyum. Wajahnya berlumuran darah, dan penampilannya agak menakutkan. Sangat kuat, berkali-kali lebih kuat dari kakekmu yang bertangan satu itu. Si Hao melirik sekilas. Satu tangan membawa Qin Zhan, dan yang lainnya melepaskan tamparan, melepaskan suara apa yang mengerikan dan jelas. Simbol berkedip dengan serangan itu. Dengan suara peng, Qin Zhan sekali lagi terbang keluar. Ketika kekuatan luar biasa ini mendarat di tubuhnya, dia terbang keluar seperti bintang yang melesat melintasi langit sebelum menabrak dinding lembah. Bahkan gunung bergemuruh dengan kebisingan. Sosok berdarah besar tertinggal. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Qin Zhan meluncur turun dari sana dan mendarat di kaki gunung. Dia benar-benar sangat kuat. Untuk orang normal, lupakan tentang bertahan hidup, hanya daging mereka saja yang akan meledak menjadi pasta yang kacau. Seberapa kuat kekuatan Si Hao? Itu sudah cukup untuk meruntuhkan puncak gunung. Qin Zhan dikenal sebagai orang gila. Dia sudah kuat sejak kecil, mengejar dao surgawi dengan gila-gilaan. Dia mengolah banyak kemampuan surgawi Gunung Abadi. Kekuatan magisnya tidak terbatas, dan itu telah lama membaptis kekuatannya berulang kali, membuatnya bahkan lebih kuat daripada dewa penjaga Vajra. Saya sebenarnya masih batuk darah meskipun tubuh saya compang-camping. Ini benar-benar keajaiban, bahkan pada tahap ini, dia masih mengejek dirinya sendiri. Dia sudah mengolah tubuh ajaib abadi puluhan tahun yang lalu, salah satu metode terbesar klan. Lupakan kegunaan lainnya, hanya efeknya pada tubuh sudah cukup bagi seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan di alam pakar tertinggi. Ekspresi Si Hao dingin dan acuh tak acuh. Dengan satu langkah, dia melintasi area yang luas, mencapai di depannya dalam sekejap. Dengan suara pa, kakinya tersapu. Seolah-olah naga banjir mengacungkan ekornya, mendistorsi ruang di sekitarnya dan menciptakan suara yang sangat besar. Tendangan ini mendarat di dada Qin Chou seperti tombak, menyerangnya sampai dia sekali lagi menabrak tebing. Kaki Si Hao terentang lurus dan menekan dadanya. Teruskan. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghancurkanku hingga berkeping-keping. Ini adalah pintu masuk lembah tempat aku menendang lelaki tua berlengan tunggal itu sampai dia memuntahkan darah dan terluka parah. Tawa keras Qin Zhan agak aneh. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, membuatnya terlihat agak menyeramkan. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan langsung meninju keluar. Itu menghasilkan area energi yang luar biasa saat menghantam dagunya. Dengan suara kaca, suara tulang yang membelah telinga bisa terdengar. Beberapa gigi terbang keluar. Serangan ini cukup untuk mengirim individu lain pada level ini menjadi pasta berdarah dan menyebabkan tubuh mereka meledak. Namun, Qin Zhan masih hidup, dan dia masih tersenyum dengan dingin dan dalam. Di belakang, tubuh Qin Hao masih tertutup pakaian surgawi perak. Rambut hitamnya berkibar-kibar, dan matanya cerah dan penuh ekspresi. Dia mengangkat tombak perak lagi dan mengarahkannya ke tengah punggung Si Hao, melepaskan niat bertarung. Wajah Si Hao dingin dan terpisah. Dia tidak berbalik. Setelah merasakan ujung niat membunuh yang kuat, dia mengunci targetnya. Simbol berputar-putar di sekelilingnya dan melompat-lompat seperti kobaran api. Kedua tetua menggelengkan kepala, dan salah satu dari mereka menarik Qin Hao kembali, menyuruhnya untuk tidak bergerak dan menekan tombak perak cemerlang di tangannya. Orang lain berkata dengan lembut, Qin Zhan sudah gila karena kultivasi. Anda tidak perlu ikut campur. Qin Hao tercengang dan mengungkapkan ekspresi bingung. Ini adalah gunung abadi. Apakah Anda pikir kita akan melihatnya mati? Qin Zhan telah memasuki kegelapan, dan demi menuju jalan yang terkuat, dia ingin mencapai langkah lain dalam kegilaannya. Seorang penatua menjelaskan. Batu kecil, kamu cukup kuat,
Tetapi kamu salah perhitungan. Anda tidak memainkan peran Anda dengan benar sebagai kaisar muda, dan Anda malah datang ke klan Qin saya. Anda hanya berusaha mempermalukan diri sendiri. Menurutmu jenis tempat apa ini? Bahkan Raja Surgawi akan merasakan ketakutan yang menahan. Bahkan jika burung surgawi kuno datang, mereka masih harus menjaga diri mereka sendiri. Qin Zan meludahkan beberapa gigi dan terus tetap pantang menyerah. Dia berkata dengan senyum dingin, jika kamu ingin membalas dendam untuk kakekmu, maka datang saja dan serang aku. Kalau tidak, Anda akan dipukuli sampai Anda batuk darah oleh orang lain dan mengikuti jejak kakek Anda. Kalian semua tidak penting di sini. Kakek Si Hao adalah intinya. Semua yang kakeknya lakukan untuknya adalah demi dia, dan alasan dia kehilangan lengannya juga demi dia. Si Hao tidak akan mentolerir orang lain yang mempermalukan kakek 15 Dewa Iblis Agung. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan melepaskan tamparan lagi. Ini adalah tamparan besar di wajah, menyebabkan tulang pipi Qin Zan terbelah dan hampir menyebabkan tengkoraknya hancur. Luka-lukanya sangat parah. Tanpa ragu, tubuh sihir abadi menunjukkan betapa surga menentangnya. Bahkan setelah menahan serangan ini, dia masih belum mati. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan Si Hao menahan sedikit. Dia tidak ingin Qin Zan segera mati. Dia ingin mencari tahu persis di mana kakeknya berada, jadi dia membiarkannya hidup-hidup. Teruskan, pergi dengan kekuatan penuh ke tubuhku. Bisakah kamu menamparku menjadi daging busuk? Bocah, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Jangan terlalu lembut. Qin Zan menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, dan semua jenis simbol misterius muncul. Ini adalah formasi yang telah diukir ke dalam dagingnya. Mereka membentuk lorong surgawi yang misterius dan beredar dengan kekuatan magis. Apakah kamu meminta kebrutalan? Si Hao bertanya. Dia sekali lagi mengangkatnya. Sebuah tinju menghantam keluar, meledakkannya keluar. Tulang dada Qin Zan terbelah menjadi 7 atau 8 bagian, dan darah mengalir keluar. Namun, tubuhnya mulai bersinar lebih cemerlang. Tubuh ajaib abadi bisa menghancurkan segalanya. Ini adalah perwujudan dari daging yang dipadatkan dan disempurnakan hingga batasnya. Itu dikenal sebagai tubuh ajaib abadi, dan bahkan setelah kematian, itu masih tidak akan rusak. Tubuh ajaib ini bisa menandingi tubuh tak terpecahkan Vajra Sekte Barat. Daging didorong ke batasnya, menjadi abadi dan selamanya ada. Ketika Qin Zan menindas dunia dengan kekuatannya, tubuh berharga inilah yang membuatnya tak terkalahkan. Tidak diketahui berapa banyak lawan yang kuat telah dikalahkan. Dia jarang memiliki lawan di ranah ahli tertinggi. Ini juga mengapa dia masih hidup setelah menderita serangan Si Hao berulang kali. Dia tidak mati karena tubuhnya robek dan tulangnya hancur. Jangan berhenti. Saat aku melawan kakekmu, tindakanku jauh lebih kejam darimu. Aku membuatnya batuk darah lagi dan lagi. Qin Zan berteriak dengan marah. Wajahnya terdistorsi. Saat ini, tulang dadanya tidak hancur, dan malah bersinar. Kekuatan surgawi muncul dari sumsum tulangnya, yang berubah menjadi bola cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Si Hao mengirim tinju terbang keluar. Itu meledak melalui layar cahaya, menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya bergetar sekali lagi. Beberapa dari mereka meledak, menjadi pecahan. Sepertinya akan sulit bagi mereka untuk melakukan reformasi. Jenis kekuatan tinju ini dapat dianggap tak tertandingi di dunia ini, karena tidak ada orang lain yang dapat dengan mudah menindas tubuh sihir abadi. Tidak mungkin tulang kokoh seperti itu akan terbelah di bawah serangan normal apapun. Hei, aku masih belum mati. Jika Anda punya nyali, coba lagi. Kalau tidak, tidak ada alasan bagi Dewa Qin klan saya untuk keluar. Ketika dia melihatmu, dia tidak akan senang. Qin Zan tampaknya telah memasuki keadaan iblis. Pupil matanya menyeramkan, dan rambut abu-abunya berlumuran darah. Dia gila ke tingkat yang menakutkan. Maumu? Kata-kata Si Hao sedingin es. Tinjunya bersinar, menampilkan teknik Kunpeng. Kali ini, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dan malah hanya menghancurkannya ke bawah, namun itu membuat tubuh Qin Zan mengeluarkan suara pipa.
Semua persendiannya meledak. Namun, karena inilah Qin Zan tampak semakin jahat. Setelah semua tulang di tubuhnya meledak, penghalang cahaya yang terbentuk dari cahaya pelangi muncul, mengelilinginya. Akhirnya, itu membentuk cairan surgawi, mengelilinginya di dalam. Itu terus mengalir dengan misteri mendalam yang abadi, dan semua jenis simbol muncul di dalam cahaya suci pelangi. Aura itu sangat kuat hingga membuat orang lain gemetar. Bocah yang belum dewasa, teruskan. Qin Zan meraung. Dia menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkan batasan tubuhnya, dan menggunakannya untuk menembus kemacetan. Di kejauhan, Qin Hao mengungkapkan ekspresi tertarik. Itu tidak semua. Jika dia berhasil, dia akan memberikan kepada Anda beberapa kemampuan surgawi yang hebat. Di sebelahnya, seorang penatua berbicara. Matanya menyala-nyala, dan sebenarnya ada semacam antisipasi di dalamnya. Si Hao merasa bahwa pihak lain menggunakan siksaannya, dan saat ini, situasinya tampak agak aneh. Ketika dia menyerang, cairan kental itu sangat aneh, seolah-olah bisa menyerap semuanya. Tulang Qin Zan semuanya hancur. Semangat dan sumsumnya bersinar, membawa kembali kehidupan baru. Kekuatan magis melonjak keluar, mengelilinginya di dalam. Ini adalah transformasi yang mirip dengan nirwana. Mari kita akhiri ini. Saya telah mengizinkan Anda untuk melihat harapan, tetapi Anda tidak dapat mencapai langkah terakhir itu, apalagi mencuri teknik saya yang berharga. Si Hao dengan dingin dan tanpa emosi mentransmisikan suara. Pada saat ini, Kun Peng yang halus bergerak di telapak tangannya. Itu memasuki cairan suci, menembus penghalang cahaya Qin Zan untuk secara paksa menerobos ke pompong besar. Cairan dengan panik melonjak untuk mengukir semua simbol Si Hao dan mendapatkan misteri Kun Peng. Ini adalah seni rahasia menakutkan yang bisa membawa transformasi besar antara hidup dan mati. Namun, Si Hao bukan orang biasa. Dia tidak hanya lama menyadari apa yang sedang terjadi, dia juga memiliki kemampuan untuk menerobosnya. Dia tidak akan membiarkan pihak lain mendapatkan kesempatan untuk mengorek teknik berharganya. Ini buruk. Dia tidak mendapatkan teknik yang berharga. Qin Zan dikalahkan. Di sisi Qin Hao, ekspresi kedua tetua berubah. Mereka bergegas ke depan. Ada sekte yang menjaga teknik kuno di klan Qin yang diketahui memungkinkan esensi seseorang menjalani nirwana. Itu adalah sihir rahasia yang tak tertandingi. Jelas bahwa Qin Zan berhasil dalam kultivasinya dan terakumulasi sepanjang waktu, menunggu kesempatan untuk mengambil langkah maju itu. Sementara itu, hari ini, ada peluang luar biasa di depan matanya. Dia ingin mencuri teknik hebat Si Hao, terutama teknik berharga Kun Peng. Karena itu, dia menunjukkan kejahatan dan kegilaan seperti itu. Jenis teknik kelahiran kembali ini sangat kuat dan misterius. Ketika dilakukan, tidak hanya membersihkan diri, bahkan bisa mengukir semua jenis hukum alam dan dao dari dunia luar. Serangan Si Hao akan terukir di dalam cairan surgawi dan akhirnya menjadi milik Qin Zan. Sayangnya, meskipun rencananya sudah direncanakan dengan baik, Qin Zan masih belum bisa memenuhi keinginannya. Tangan kiri Si Hao membentuk teknik Kun Peng, menampilkannya hingga batasnya. Sebatang rumput muncul di tangan kanannya, dan niat pedangnya bahkan lebih mendominasi. Itu benar-benar menyalakan tempat ini. Kamu. Qin Zan sangat khawatir dan sedikit takut. Itu karena dia menemukan banyak gelombang kekuatan mengalir di tubuhnya. Itu telah lama terakumulasi dalam dagingnya, dan pada saat ini, mereka semua meledak. Kemudian, suara gemuruh terdengar terus-menerus. Tubuhnya hancur, dan dagingnya hancur. Puluhan hingga lebih dari 100 formasi yang terukir di tubuhnya semuanya menjadi redup dan dengan cepat padam. Tidak, ini adalah jalan daunnya, perwujudan dari pencapaian hidupnya. Namun saat ini, semuanya terhapus oleh yang lain. Sudut mulut Si Hao mengeluarkan seringai. Meskipun dia tidak tahu sebelumnya bahwa pihak lain sedang mencoba untuk merebut tekniknya yang berharga, dia tahu bahwa pasti ada tujuan dari kegilaan orang ini. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Qin Zan ingin menggunakan kekuatannya untuk menjalani kelahiran kembali, dia dengan sengaja meninggalkan banyak kekuatan tersembunyi tanpa meledakkannya. Seperti yang kamu inginkan.
Si Hao berkata dengan lembut. Di telinga Qin Zan, suara ini penuh dengan ejekan, dan terlebih lagi merupakan jenis ketidakpedulian. Tubuhnya yang hancur sedingin es dan penuh keengganan, serta ketakutan yang luar biasa. Itu benar-benar seperti yang dikatakan batu kecil itu. Pihak lain membiarkannya melihat harapan, tetapi tidak membiarkannya melewati langkah terakhir. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan teknik berharga pihak lain. Qin Zan sangat menyesal. Kali ini, dia mengambil risiko terlalu banyak. Jika dia menggunakan metode ini di tempat lain untuk menerobos, maka itu akan baik-baik saja. Namun, dia hanya harus memilih untuk mencuri teknik berharga Si Hao, menyebabkan situasi menjadi sangat menyedihkan. Si Hao terkejut. Ketika dia memicu kekuatan tersembunyi dan tangannya memasuki cairan suci, dia benar-benar menyentuh hamparan simbol yang gemerlap. Apa ini? Dia dengan cepat mengumpulkannya, mengumpulkan semua cairan berharga. Ini adalah kekuatan magis yang dicurahkan dari sumsum tulang pihak lain. Itu suci dan sempurna, dan ada bagian dari teknik rahasia. Tak lama kemudian, dia tergerak. Ini adalah lembar teknik kuno yang disebut teknik 5 fase nirvana. Itu sebenarnya sekte Qin Clan yang menekan sihir besar, salah satu warisan paling kuat dari Gunung Abadi. Orang normal tidak akan pernah menyentuh jenis kemampuan surgawi ini. Hanya karena Qin Zan terlalu luar biasa, dia bisa mengolahnya. Meskipun dia telah jatuh sedikit ke dalam kegelapan, kekuatannya luar biasa. Sulit baginya untuk menemukan banyak lawan di level yang sama. Si Hao sangat tersentuh. Dia telah melihat teknik Kun Peng, mempelajari teknik Xuan Ni, dan bahkan mengolah niat pedang dari batang rumput. Jadi pengalamannya secara alami luar biasa. Dia secara alami mengerti bahwa teks rahasia ini hebat. Itu seharusnya ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Gunung Abadi. Teknik kelahiran kembali ini bisa memecahkan masalah terbesarnya. Dunia ini rusak, dan dao besar tidak lengkap. Di masa depan, dia pasti akan menghadapi masalah, dan karena itu, dia membutuhkan baptisan yang luar biasa. Metode ini sangat cocok untuknya. Setelah memilih kesempatan yang cocok, dia bisa melampaui dan menjadi lebih kuat. Dia akan terlahir kembali. Di kejauhan, kedua tetua telah lama mengambil tindakan, tetapi mereka tidak bisa mengikuti kecepatan Si Hao. Dia membawa Qin Zan saat dia bergerak, bergegas ke lembah dan terus mengumpulkan simbol untuk mendapatkan teks lengkap. Selain kelahiran kembali, metode ini juga memiliki kegunaan besar lainnya. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Si Hao tercengang. Semakin banyak yang dia dapatkan, dia semakin bahagia. Di lembah, semuanya damai. Rusa 9 warna berjingkrak-jingkrak, dan burung merak pelangi terbang. Ini adalah bumi surgawi sejati. Air terjun perak jatuh dari puncak gunung, berhamburan turun dari langit. Sementara itu, ada pemandangan yang lebih indah di kedalaman tanah suci. Itu sangat luar biasa sehingga seperti alam surgawi. Aura para dewa memenuhi udara. Lembah itu dipisahkan menjadi beberapa wilayah besar. Di dalam salah satu dari mereka, pemandangannya sangat familiar. Pikiran Si Hao bergetar. Itu mirip dengan halaman di Martial Imperial Manor tempat dia tinggal sebelumnya. Tiba-tiba, dia melihat sepasang sosok yang dikenalnya di wilayah itu. Pada saat ini, pikiran Si Hao ada di mana-mana. Gelombang panas mengalir ke pikirannya, dan matanya menjadi berkabut. Suaranya bergetar dan membawa emosi yang luar biasa saat dia bergumam, "Ayah, Ibu." Si Hao bergegas maju sambil membawa Qin Zan ke wilayah itu. Wajahnya mengungkapkan emosinya yang sangat kacau, tetapi ada juga ekspresi bingung. Kedua sosok itu telah muncul dalam mimpinya sebelumnya, tetapi dia selalu meninggalkan penyesalan dalam kenyataan. Seorang ayah atau ibu, bagi orang lain, adalah anggota keluarga terdekat. Mereka sering berada di sisi seseorang, melindungi mereka dan membantu mereka tumbuh. Baginya, bagaimanapun, itu adalah jenis keinginan. Dari kecil sampai sekarang, dia belum pernah melihat mereka. Batu kecil itu menakjubkan, muncul di tanah terlantar yang buas, mengandalkan dirinya sendiri untuk berjalan keluar dari pegunungan besar dan membentuk reputasi yang termasyhur. Dia bisa memandang rendah rekan-rekannya.
Meskipun dia tidak mendapat dukungan dari orang tuanya, dia masih menunjukkan penghinaan yang sama terhadap generasinya. Namun, dia masih merindukan mereka, hatinya selalu merasakan kepahitan. Hari ini, dia akhirnya akan menemui mereka dan memperbaiki bagian hatinya yang hilang. Dia ingin mengalami jenis cinta keluarga itu. Semua jenis cahaya naik dari tanah. Simbol berkedip, melepaskan aura surgawi. Si Hao tercengang. Ini adalah formasi penghubung surga yang mengunci lembah. Ayah! Teriak si Hao. Ibu! Dia terus-menerus berteriak. Ini adalah tangisan tulus dari hatinya. Meskipun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, hatinya tidak pernah menolak mereka, mereka juga tidak merasa asing. Itu masih seperti sebelumnya. Angka-angka itu meninggalkan kesan yang terlalu besar di ingatannya. Suara itu sangat menggema di seluruh lembah, seolah-olah guntur surgawi bergemuruh. Namun, kedua sosok tersebut masih belum menunjukkan respon apapun. Ini adalah kekuatan formasi. Ini memisahkan semua yang ada di sana. Anda dapat melihat ke dalam, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang ada di luar. Di rambutnya, batu pemogokan surgawi berbicara. Bisakah kamu menghancurkan formasi? Si Hao bertanya. Dia sudah lama gelisah di dalam, dan dia benar-benar ingin menerobos masuk secepat mungkin untuk muncul di depan mereka berdua. Ini adalah formasi surgawi. Kesulitannya terlalu besar. Saya butuh waktu. Anda harus memahami bahwa menembus formasi ini membutuhkan lebih dari sekedar teknik. Seseorang juga membutuhkan kekuatan yang sesuai, kata batu pemogokan surgawi. Di belakangnya, dua ahli tertinggi mendekat dan dengan tegas mengambil tindakan. Itu karena Qin Zhang ada di tangan si Hao dan bisa mati kapan saja. Selain itu, mereka dapat mengetahui bahwa batu kecil itu mengambil teknik rahasia kelahiran kembali dari simbol-simbol yang berkedip-kedip dari cairan suci dan akan mendapatkan segalanya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilewatkan keluar. Anda harus memahami bahwa bahkan mereka hanya memperoleh sebagian kecil dari teknik ini. Jenis sekte yang menjaga seni rahasia ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikembangkan oleh segelintir orang terpilih. Itu adalah rahasia yang tidak bisa dibocorkan di luar sekte. Sujian yang kuat dan menyeramkan telah terbentuk. Itu menerkam ke depan. Itu terbentuk dari simbol dan sekarang, itu bergegas ke si Hao. Sementara itu, seluruh tubuh orang lain terbakar. Dia dengan cepat menghasilkan lebih dari 100 formasi. Mereka seperti bintang agung saat mereka muncul di sisinya, mempesona dan cemerlang. Pada saat yang sama, Qin Hao juga menyerang. Teknik Dao mengalir secara alami dengan setiap gerakannya, dan tombak perak di tangannya mengeluarkan suara wuwu. Itu berubah menjadi seberkas cahaya perak yang gemerlap saat terbang. Bulu merah beterbangan. Seekor burung merah terang melonjak di atas 9 langit. Api merah menyala di sekitar si Hao saat serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird ditampilkan. Meskipun hatinya terguncang secara emosional setelah melihat orang tuanya, dia masih bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Lagi pula, dia tahu betapa berbahayanya di dalam lembah. Dia tidak akan bertindak sembarangan dengan lawan yang hebat di depannya. Api panas yang membara melonjak, dan seolah-olah tempat ini dibanjiri magma merah. Itu meledak ke langit bersama dengan tangisan burung merah terang. Kedua tetua terkejut saat mereka bentrok dengan serangan ini. Namun, keduanya diblokir, dan sulit untuk dilewati. Sementara itu, terdengar suara kiang. Pedang surgawi emas muncul di tangan si Hao. Itu menebas keluar, mengirimkan tangisan zeng-zeng. Tombak perak di tangan Qin Hao sangat terguncang, dan ujung tombaknya ditebang. Percikan terbang ke segala arah, dan suara kengkiang terus terdengar. Kedua tetua itu sangat khawatir. Mereka berdua mengambil tindakan, meraih tombak perak ini bersama-sama dan mengaktifkannya dengan kekuatan mereka. Seolah-olah naga perak sejati mengangkat kepalanya dan meraung ke 9 langit. Si Hao tetap tak kenal takut. Pedang ajaib emas mengiris lagi, dan cahaya keemasan yang menyala-nyala sepertinya memutuskan kehampaan saat seberkas cahaya surgawi yang abadi ditebas untuk menekan langit dan bumi. Tombak perak itu berhadapan langsung, dan kedua belah pihak bertabrakan.
Kekuatan surgawi yang tak ada habisnya meletus. Seolah-olah badan air yang besar menerobos bendungan. Itu sudah cukup untuk menyapu pegunungan yang tak berujung dan menghancurkan barisan pegunungan. Ini adalah kekuatan surgawi yang abadi. Si Hao berdiri tak bergerak dalam posisi aslinya, sudut-sudut pakaiannya berkibar-kibar dan rambutnya menari-nari di udara. Di sisi lain, ketiga individu itu semua mundur selangkah karena terkejut. Kekuatan pedang ajaib emas itu mulia dan menakutkan. Tidak masalah. Pedang ajaibnya adalah senjata dewa penjaga negara klan batu. Itu bukan karena kekuatannya tak tertandingi di bawah langit. Seorang tetua menjelaskan kepada pemuda di sampingnya. Usiamu masih kecil dan darah serta kimu belum berkembang. Jalur dao Anda masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan pengalaman. Akan ada hari cepat atau lambat ketika Anda akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Penatua lain berbicara. Namun, wajah lama mereka sangat merah. Qin Hao bukan tandingannya, tapi ada alasan untuk itu. Dia masih terlalu muda. Namun, mereka berdua sudah cukup tua, namun mereka dipaksa kembali. Tidak ada alasan untuk ini, dan mereka benar-benar malu. Pada saat ini, lembaran cahaya naik satu demi satu. Itu menyilaukan dan mengkhawatirkan. Energi besar tercurah dengan anggun, dan seolah-olah matahari yang besar sedang terbit. Tempat ini dipenuhi dengan aura dewa. Yang hebat telah bangun. Seorang penatua bersorak. Dia penuh dengan rasa hormat dan kegembiraan. Lembah dewa secara alami memiliki dewa yang tinggal di dalamnya. Ini bukan rahasia. Ini adalah tempat di mana leluhur gunung abadi berkultivasi dalam isolasi. Itu adalah salah satu tempat rahasia keluarga. Sebuah desahan terdengar. Itu jelas lembut, namun itu seperti arus sungai yang kuat yang meledak ke langit yang tinggi. Itu membuat semua orang sangat terguncang. Ini adalah tanah suci klan. Ini adalah tempat kedamaian dan kebahagiaan, jadi bagaimana pedang dan perang bisa ada di sini? Memalukan. Suara ini lembut, tetapi membawa semacam daya tarik. Itu bukan kemarahan, tetapi itu membuat jiwa orang-orang yang hadir gemetar. Apakah ini dewa? Pikiran si Hao naik turun dengan kacau. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi orang seperti ini. Namun, dia tidak terlalu takut. Dia datang untuk orang tuanya dan harus menemui mereka. Selain itu, dia tidak menghentikan gerakannya di sini. Dia masih membawa Qinzhan, tangan kirinya melakukan ekstraksi terakhir dari cairan suci untuk merebut simbol yang tersisa. Ini adalah teknik kelahiran kembali kuno, salah satu seni ekstrim yang dibatasi Immortal Mountain. Lupakan tentang alam bawah, bahkan di alam yang lebih tinggi, itu akan menjadi teks yang tak ternilai harganya. Berapa banyak orang yang bisa berhubungan dengan hal seperti itu? Seni rahasia lengkap hanya diteruskan ke beberapa orang terbatas dengan potensi terbesar. Si Hao beruntung menemukannya, jadi dia secara alami tidak akan membiarkannya melewatinya. Bahkan jika seorang dewa ada di dekatnya, dia masih akan terus merebut jejak asalnya. Akhirnya, suara yang jelas terdengar di udara, dan semua simbol muncul, mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan. Ini adalah gerbang pencerahan yang diekstraksi si Hao. Itu membentuk bagian dari Dao yang hebat. Dia mendapatkan semuanya. Itu karena ketika Qinzhan mengalami kelahiran kembali dan menggunakan teknik ini, itu terkonsentrasi di dalam cairan suci tanpa kehilangan sedikit pun. Setelah ditekan oleh si Hao, dia dapat mengekstraknya sepenuhnya tanpa kehilangan satu bagian pun. Suara nyaring terus terdengar. Seni rahasia itu tidak terlalu lama. Itu mengukir dirinya dalam kehampaan, membentuk teks langit dan bumi. Setiap karakter berkembang dengan cahaya warna-warni, seolah-olah itu adalah simbol Dao yang terbentuk dari logam. Itu benar-benar terlihat, seperti selembar kertas emas yang ditampilkan di sana. Itu suci dan sempurna, mengalir dengan makna mendalam Dao agung tertinggi. Si Hao menghela nafas kagum. Lagi pula itu tidak sederhana. Bahkan mata kedua ahli tertinggi itu bersinar dengan penuh semangat, ingin menggali akarnya. Mereka menggenggam terlalu sedikit, hanya sebagian kecil yang terfragmentasi. Mereka terlalu rendah. Sayangnya, ketika teks berharga terbentuk,
itu hanya berkedip sekali sebelum berubah menjadi aliran berbintang dan memasuki tubuh si Hao. Itu muncul di benaknya satu demi satu karakter, melepaskan gemuruh Dao Agung. Mata si Hao berkedip. Lembar teks berharga ini terukir di dalam pikirannya dan sulit untuk dihapus. Jika Anda menyukai teknik ini, saya dapat memberikannya kepada Anda. Jika Anda mau, saya bahkan dapat membimbing Anda di beberapa sekte lain yang menjaga teknik berharga. Di kedalaman lembah, kabut emas berputar-putar. Itu secemerlang awan warna-warni matahari terbit, ini adalah aura dewa. Si Hao menjadi waspada. Adapun Qin Zhan yang kelahirannya gagal, hanya kepalanya yang masih utuh. Tulang di setiap bagian tubuhnya hancur dan rusak parah. Mereka tidak bisa melakukan reformasi. Si Hao membuka 10 lorong surgawinya dan langsung melemparkannya ke salah satu dari mereka seperti Qin Fa, menahan mereka sebagai tawanan. Saya ingin melihat ayah dan ibu saya. Silakan buka formasi dan biarkan saya masuk, kata si Hao. Itu tentu bukan masalah. Anda sudah datang, jadi apakah perlu khawatir tidak melihat mereka? Suara itu ditarik keluar dan jauh. Itu membawa perasaan perubahan besar, meninggalkan si Hao dengan kesan mendalam yang sulit untuk dilupakan. Ketika kata-kata ini berhenti, seberkas cahaya keemasan muncul. Itu memanjang dari lembah keluar di udara. Itu tampak sangat suci, dan suara Dao Agung menyertainya. Si Hao terguncang. Namun, dia melompat ke atasnya tanpa ragu-ragu dan menuju ke kedalaman lembah. Kedua ahli tertinggi itu cemburu saat mereka menyaksikan si Hao naik ke jalan emas. Bahkan mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Jalan ini diduga terbentuk dari kekuatan dewa. Itu berisi kedalaman sejati Dao yang agung, dan berjalan di atasnya akan memungkinkan seseorang untuk dengan mudah memahami Dao. Begitu si Hao berdiri di jalan, segala sesuatu yang lain menjadi tidak terlihat. Hanya ada cahaya keemasan abadi yang membentang ke ujung cakrawala. Dia dengan tenang melanjutkan tanpa rasa takut. Akhirnya, cahaya itu menghilang, dan lorong emas itu mencapai ujungnya. Dia berjalan ke tanah. Lembah itu tenang dan damai. Cahaya suci samar-samar bergerak. Mata air spiritual melonjak, dan semua jenis obat-obatan berharga tumbuh di mana-mana. Di depannya, ada pohon kuno. Itu benar-benar memiliki aura Dao Agung. Seluruh pohon mengalir dengan cahaya warna-warni, tetapi daunnya jarang. Mereka berkilau dan tembus pandang saat mereka menghiasi pohon yang seperti naga bertanduk muda. Kelopak berkibar ke bawah. Mereka berkedip-kedip dengan kecemerlangan saat mereka menyebar ke bawah. Ada seseorang di bawah pohon. Dia mengenakan pakaian perang emas, dan dia duduk di sana dengan mata tertutup. Individu berdiri menyendiri, terlepas dari keduniawian. Ada perasaan keindahan yang luar biasa yang terpancar. Dia tenang dan damai. Kelopak bunga yang berserakan seperti bintik cahaya saat hujan turun, jatuh ke segala arah. Itu membuatnya tampak lebih dunia lain. Tolong duduk. Kata-kata tenang itu sangat langsung. Dia masih tidak membuka matanya. Si Hao duduk tidak jauh. Tempat ini tertutup bayangan. Semua jenis obat spiritual berakar tidak terlalu jauh. Mereka mengalir dengan kilau warna-warni dan gelombang aroma yang tersebar yang menyegarkan pikiran. Individu di bawah pohon hanya tampak berusia sekitar 20 tahun. Dia tampak sangat muda, dan suaranya membawa semacam magnet. Ada aura khusus untuknya. Meskipun dia laki-laki, dia cantik sampai tingkat yang tidak bisa didekati. Apakah individu ini dewa? Dia benar-benar luar biasa. Si Hao dengan tenang menyaksikan. Itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Penampilan luarnya masih sangat muda. Apakah kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu? Suara itu sangat lembut, dan terus mengandung sifat memikat. Dia mengenakan pakaian perang emas, dan saat dia berdiri di bawah pohon kuno, dia sangat cantik. Matanya tertutup. Di sisi lain lembah, di dalam tanah murni yang dipisahkan oleh formasi ada sebuah bangunan dengan gaya yang benar-benar unik. Itu seperti sudut marsial Imperial Manor, dan itu sangat mirip dengan tempat si Hao dibesarkan. Seorang laki-laki duduk di dalam hutan bambu, aura Dao berputar-putar di sekujur tubuhnya. Matanya tertutup,
seolah-olah dia telah melampaui dunia material. Dia diam dan tidak bergerak. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan dia berdiri, berkata, "Hao-er. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku merasa seperti dia datang?" Seorang wanita cantik mengangkat kepalanya dan berkata, "Haur akan datang ke lembah dari waktu ke waktu. Bukankah itu normal baginya untuk datang?" "Tidak. Itu Hao-er dari Stone Country, dia benar-benar datang. Dia sangat dekat dengan kita." Mata laki-laki itu melepaskan 2 garis petir surgawi, dan tubuhnya bergetar ringan. "Haur," suara wanita itu juga bergetar, dan ada perasaan mendalam yang membuat matanya yang indah terbelalak. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Dia di lembah, dan dia sangat, sangat dekat." Pohon kuno itu tinggi dan lebar, dan cabang-cabangnya seperti naga tua. Daun-daun yang tembus cahaya jumlahnya sedikit, jarang menghiasi pohon itu. Aura Dao Agung berputar-putar di sekitar tempat ini. Ini adalah pohon kuno yang telah hidup untuk siapa yang tahu berapa tahun. Generasi dewa yang berurutan semuanya duduk di bawah pohon ini, membawa lebih banyak pencerahan dan wawasan ke dalam Dao Agung. Dewa meninggal seiring waktu, atau mereka memasuki alam yang lebih tinggi. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah pohon tua ini. Itu terus berakar di sini. "Aku ingin melihat ayah dan ibuku," kata si Hao. Meskipun dia mengalami emosi yang hebat, dia tidak berteriak keras. Dia juga tidak mengambil tindakan dan hanya berbicara dengan tenang. Di tempat ini, dia benar-benar mengalami jenis Dao besar yang seperti surga dan sensasi kekosongan. Dia merasa sangat dekat dengan Dao di sini, seolah-olah dia bisa menyentuhnya hanya dengan mengulurkan tangannya. Saat duduk di bawah pohon, kegelisahannya hilang, dan amarahnya hilang. Suasana hatinya berangsur-angsur menjadi damai. Dia sangat terpengaruh oleh pohon kuno dan dewa di bawahnya. Dewa itu duduk dengan kaki disilangkan di bawah pohon. Dia tampak menyendiri dan terlepas dari keduniawian. Namun, jenis kecantikan dan keduniawian seperti itu sepertinya bukan milik dunia fana. Dia jauh dan tidak bisa didekati seperti makhluk abadi sejati. Si Hao belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Hanya dengan duduk di sana, dia dapat mempengaruhi langit dan bumi, mengubah tempat ini menjadi tanah suci. Kelopak bunga berkilau dan tembus pandang saat mereka tersebar. Individu ini memiliki aura seolah-olah dia benar-benar melampaui semua orang. Dia tidak menunjukkan kekuatan surgawi yang tak terukur, dia juga tidak menggunakan rasa takut untuk menekan si Hao. Yang ada hanyalah kenyataan, diri sejati, yang ditampilkan. Perilaku yang wajar saja. Anda bisa mengunjungi mereka, ucapnya dengan mata masih terpejam. Pakaian pertempuran emas itu brilian dan lembut, tidak mengintimidasi sama sekali. Seluruh keberadaannya tampak seperti berada di luar dunia manusia. Si Hao tercengang. Pihak lain setuju begitu saja. Dia berpikir bahwa akan ada banyak masalah dan mengharapkan orang-orang Gunung Abadi untuk terus menghalanginya, mencegahnya bertemu dengan orang tuanya. "Tolong buka formasi kalau begitu." Si Hao berbicara. "Saya tidak setuju." Tepat pada saat ini, suara yang luar biasa ditransmisikan. Itu seperti lonceng emas yang sangat besar saat bergemuruh dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, mengguncang seluruh lembah. Bahkan tubuh seseorang sekuat si Hao mulai bergetar. Ini jelas bukan ahli tertinggi. Kekuatan magisnya mengalir keluar seperti air pasang dengan cara yang kejam. Sikapnya tampak menghina terhadap semua hal lain, menyendiri dan agung. Si Hao tidak melihat siapapun, tetapi dia tahu bahwa ini adalah sosok tingkat puncak yang kuat yang tidak memiliki niat baik terhadapnya. "Qin Wu, kamu masih sangat mendominasi." Dewa di bawah pohon dengan ringan menghela nafas. 5 puncak beristirahat berdampingan di dalam gunung abadi, menjulang seperti 5 jari di bumi yang besar. Ada satu puncak yang memiliki istana perunggu yang sangat besar. Itu sangat megah dan tertutup karat tembaga hijau. Yang menyuarakan oposisi sebelumnya justru datang dari tempat ini. Seorang individu di aula istana perunggu membuka matanya dan berdiri dari sajadah. Tubuhnya mengalir dengan cahaya perak yang berdenyut-denyut seperti api suci yang tak kunjung padam. "Qin Yifan,
Saya akui bahwa Anda adalah seorang jenius surgawi, salah satu yang terbaik dalam sejarah gunung abadi saya. Namun, Anda telah memasuki alam yang lebih tinggi, dan Anda telah memisahkan diri dari klan saya. Mengapa Anda masih ikut campur dalam urusan klan di alam bawah? Dia mendorong ke samping gerbang istana berbintik-bintik karat dan berdiri di atas puncak untuk mengabaikan lembah surgawi. Matanya terus berkedip, dan di dalam matanya, puluhan ribu makhluk hidup dan mati, dan aliran berbintang mengalir. Itu sangat menakutkan. Lembah surgawi berada tepat di bawah puncak 5 fase gunung abadi. Cahaya warna-warni kabur berkibar, dan obat-obatan kuno tumbuh batang demi batang. Ada beberapa binatang khusus yang sangat menguntungkan dan damai. Namun, di bawah tatapan individu ini, semuanya tampak suram. Tempat ini dipenuhi dengan perasaan yang keras dan sunyi. Di dalam lembah, Si Hao sangat terkejut. Suara yang luar biasa itu bergema di benaknya, membuatnya ngeri. Apakah yang dia katakan itu benar? Dia tidak bisa tidak melihat ke arah pohon kuno itu. Yang duduk di sana seperti seorang Buddha yang tersenyum sambil memegang bunga. Dia luar biasa dan seperti dunia lain saat dia duduk di bawah kelopak bunga yang tembus cahaya, tidak ternoda oleh nafas manusia. Dewa di bawah pohon telah lama memasuki alam yang lebih tinggi, jadi mengapa dia masih bisa muncul di sini? Saya sedang menjalani perjalanan mental dan kebetulan menemukan masalah ini. Saya ingin mengirimnya ke alam yang lebih tinggi dan menjadikannya sebagai murid saya. Dewa di bawah pohon berbicara dengan lembut. Pakaian pertempuran emas di tubuhnya melepaskan cahaya yang cemerlang. Rumor mengatakan bahwa situasimu tidak baik, dan kamu mungkin mati. Apakah ini kehendak Anda sendiri, atau apakah ini proyeksi alam yang lebih tinggi? Di depan aula istana perunggu besar, Qin Wu berdiri tegak sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu tidak mati. Dengan turunnya bencana besar, Anda meminjam dao untuk datang ke sini. Anda juga ingin mencari peluang. Qin Wu melanjutkan. Si Hao gemetar. Hal-hal yang dia alami hari ini benar-benar agak aneh. Dewa yang dia temui pertama kali bukanlah tubuh aslinya. Dia bahkan datang dari alam yang lebih tinggi. Sepertinya itu agak merepotkan. Aku tidak bisa membawamu pergi. Sosok di bawah pohon membuka matanya. Kelopak bunga berkibar ke bawah, dan setiap serpihan menghasilkan pantulan dirinya. Ini adalah pemandangan yang misterius dan luar biasa. Semua kelopak mencerminkan dewa yang jauh dan kuat yang mengenakan pakaian pertempuran emas. Kemegahan emas mengalir. Ruang di sini bergetar, dan itu disertai dengan gemuruh dao agung. Dia akhirnya mengambil tindakan. Sebuah diagram emas muncul, menyapu ke arah Si Hao untuk membawanya pergi bersamanya dari lembah ini. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa membawanya pergi. Biarkan saya melihat apakah Anda adalah wasiat yang ditinggalkan olehnya di alam bawah atau jika Anda adalah proyeksi dari alam yang lebih tinggi. Di atas gunung abadi dan di depan aula istana perunggu, Qin Wu melangkah keluar, mengeluarkan suara yang menggelegar. Langit dan bumi segera kehilangan warna, dan suara gemuruh mengguncang langit. Di depan aula perunggu, ada sebuah altar yang cukup istimewa. Itu juga terbentuk dari perunggu, dan ada beberapa jejak darah yang bersinar di atasnya. Itu ditinggalkan oleh pengorbanan yang telah dipersembahkan belum lama ini. Pada saat ini, Qin Wu mengambil tindakan. Dia memindahkan penutup perunggu yang langsung menyegel altar ini. Dengan suara hong, langit dan bumi tampaknya telah diisolasi, hubungan antara keduanya terputus. Si Hao telah mengeluarkan pedang ajaibnya untuk menahan diagram emas itu, namun setelah altar gunung abadi disegel, Qin Yifan dan diagram berharga itu langsung memudar. Itu adalah proyeksi dari alam yang lebih tinggi seperti yang diharapkan. Kata Qin Wu. Dia menutup formasi perunggu, memotong alam yang lebih tinggi. Itu segera memotong sosok Qin Yifan, membuat citranya sangat redup dan sulit untuk mengambil tindakan. Sejak kamu meninggalkan klan, mengapa kamu muncul kembali? Qin Wu berteriak. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak kagum. Dewa di bawah pohon itu menyendiri dan dari dunia lain dan benar-benar memiliki keterampilan sebesar ini, dapat meminjam altar klan kapan saja. Ini juga berarti bahwa dia benar-benar menakjubkan.
Bahkan ketika dipisahkan oleh alam, dia masih bisa membuat proyeksi di sini. Tiba-tiba, langit bergetar. Diagram emas yang telah menjadi redup muncul kembali dan tiba-tiba bergegas, membungkus Si Hao untuk membawanya keluar dari tempat ini bersamanya. Si Hao juga mengambil tindakan. Dia secara alami tidak mau dibawa pergi secara paksa oleh seseorang. Dia punya pilihan sendiri, dan dia ingin tinggal di belakang untuk melihat orang tuanya. Pedang penjaga negara itu sangat tajam, dan pedang emasnya melonjak dengan cahaya warna-warni. Seolah-olah diiris melalui ruang itu sendiri. Itu bertabrakan dengan diagram emas untuk mencegahnya menyapu dirinya. Namun, gambar diagram ini sangat aneh, seolah-olah itu adalah dunia kehampaan. Pedang ajaib itu mengiris di dalam, tetapi tidak menyentuh apapun, karena telah mengenai udara kosong. Si Hao dengan tegas mengeluarkan jejak kaisar. Energi drakonik kekaisaran memenuhi tempat ini, dan langit bergetar. Seluruh lembah terdistorsi, seolah-olah akan runtuh. Kekuatan yang dihasilkan melebihi semua harapan. Energi drakonik kekaisaran cukup istimewa. Itu membentuk tirai cahaya pelindung yang mencegah bahaya datang ke Si Hao. Buah dunia, itu benar-benar mengandung kekuatan yang fantastis. Sayang sekali proyeksi saya menjadi redup. Dewa di bawah pohon menghela nafas. Dia adalah salah satu jenius terkuat dari Gunung Abadi dalam semua sejarahnya. Pada saat ini, dia berdiri dan berjalan menuju Si Hao. Qin Yifan, kamu berani mengganggu Gunung Abadiku. Berani. Di puncak gunung, Qin Wu berteriak keras. Dia menunjuk keluar, dan cahaya perak jatuh seperti air terjun. Namun, dengan tebasan lembut dari sosok yang luar biasa, cahaya perak dikalahkan di udara, tidak dapat digunakan untuk apapun. Qin Wu, meskipun saya hanya gambar yang diproyeksikan, apalagi yang sangat samar, saya masih bukan seseorang yang bisa ditentang oleh orang seperti Anda yang belum mengambil langkah itu. Kata Qin Yifan. Pakaian pertempuran emas berkedip-kedip, dan gambar kekosongan yang samar sedikit mengembun. Dia berjalan ke arah Si Hao dan berkata, saya harap Anda dapat menerima saya sebagai tuan Anda. Aku akan membawamu ke alam yang lebih tinggi. Tidak mau. Si Hao menjawab. Gunung Abadi bukanlah tempat yang bisa dihujat siapapun. Bahkan jika Anda pernah menjadi murid Qin, serta jenius terkuat, jika Anda melawan kami masih akan menekan dan membunuh Anda. Qin Wu berteriak keras. Seluruh tubuhnya bersinar, dan dengan suara panjang, dia mundur ke istana perunggu. Tidak diketahui jenis formasi apa yang diaktifkan, tetapi segera membuat tanah kuno ini tampak berbeda. Gelombang aura yang menakutkan dilepaskan. Qin Yifan gemetar. Bahkan jika dia adalah bakat warping surga, saat ini, dia masih sedikit terguncang. Gunung Abadi yang agung bersinar. Salah satu puncak gunung tersebar di hamparan cahaya yang terbang ke lembah surgawi. Itu menyebabkan Qin Yifan mundur dengan cepat. Semua cahaya keemasan di sekelilingnya berkembang, dan pakaian perangnya terbakar habis-habisan. Kamu tidak mengambil langkah itu, tetapi kamu sebenarnya telah memperoleh persetujuan Gunung 5 Fase. Tidak heran tidak ada orang yang lebih kuat yang tertinggal untuk melindungi tempat ini. Qin Yifan tampak seperti sedang menghadapi lawan yang hebat. Setelah bencana berlalu, saya berhasil melarikan diri dengan keberuntungan. Kata Qin Wu. Kemudian, dia mengucapkan mantra. Dia berlutut di dalam aula istana dan dengan saleh mempersembahkan pengorbanannya. Gunung Abadi bersinar, dan salah satu puncaknya menjadi bersinar dan tembus pandang. Dengan suara ledakan, bahkan cahaya yang lebih cemerlang turun. Mata Qin Yifan menjadi dalam. Pada akhirnya, dengan lambaian lengan emasnya, dia mengumpulkan diagram emas dan tidak membawa pergi Si Hao. Sebaliknya, itu melilit dirinya sendiri. Meskipun itu hanya tubuh yang diproyeksikan, dia masih tidak mau jatuh di sini. Cahaya keemasan berkedip dan bunga-bunga berserakan. Dia memasuki kehampaan dan menghilang. Qin Wu tidak berani bertindak sembarangan dan terus mempersembahkan korban. Salah satu puncak gunung 5 fase bersinar dengan cahaya yang menutupi segalanya. Banyak formasi diaktifkan juga, dan hanya setelah memastikan bahwa Qin Yifan pergi, mereka secara bertahap mereda.
Cahaya perak berkedip. Qin Wu turun ke lembah, dan setelah melihat Si Hao, dia mengangguk dan berkata, seperti yang diharapkan, tulang dasarmu tidak biasa dan sangat langka. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang menatapnya. Apakah kamu bersedia tinggal di belakang di klan Qin saya? Qin Wu bertanya. Tidak mau. Si Hao masih memberikan tanggapan ini. Dia pasti tidak akan melawan keinginannya sendiri. Setelah memasuki pegunungan, apakah kamu masih berpikir kamu memiliki pilihan untuk dipilih? Bahkan jika Anda tidak datang, saya secara pribadi akan pergi untuk mempertobatkan Anda. Qin Wu berkata dengan acuh tak acuh. Tindakan yang disebut Gunung Abadi yang mengeluarkan dekrit untuk mengundang saya hanya untuk menahan saya. Si Hao bertanya. Yang menulis dekrit sudah tidak ada lagi. Jika itu saya, mengapa saya harus melalui semua masalah itu? Wajah Qin Wu dipenuhi dengan niat dingin. Membunuh murid Gunung Abadi saya telah dikatakan dan dilakukan, tetapi Anda bahkan membunuh 2 ahli tertinggi. Anda telah melewati batas. Aku ingin bertemu ayah dan ibuku. Kata Si Hao. Tidak peduli apa, dia masih benar-benar ingin melihat mereka. Kamu bisa, dan jika kamu memainkan peranmu, aku tidak akan membunuhmu, dan aku bahkan akan memberimu kesempatan. Qin Wu melambaikan tangannya, membuka formasi di bagian lembah, mengirim Si Hao masuk. Ini adalah tanah murni khusus di mana vegetasinya kaya. Ada 5 reservoir di sini, dan cairan di dalamnya berkilau dan tembus cahaya saat mengalir. Tempat apa ini? Di mana orang tuaku? Si Hao bertanya. Kamu akan berkultivasi di sini dulu. Ini adalah kolam nirvana. Jika Anda cukup memukau, maka Anda dapat bertransformasi di sini. Kata Qin Wu. Ada 5 kolam di sini, dan semuanya berbeda. Sebuah monumen kuno berdiri di depan mereka masing-masing, dan alam yang berbeda diukir di atasnya, transformasi darah, jalur surgawi, transformasi spiritual, ukiran, pengaturan formasi. Mereka secara bersamaan mewakili 5 kolam yang berharga. Ini adalah lokasi inti sebenarnya dari Gunung Abadi. Itu bisa membawa nirwana dan kelahiran kembali. Ada 5 kolam nirvana, masing-masing mewakili alam kultivasi, dan kebetulan merupakan alam kultivasi yang Si Hao kembangkan sebelumnya. Saat ini, mereka muncul di depan matanya. Apakah ini membuatnya mengalami kelahiran kembali? Namun, dia tidak merasa pihak lain memiliki niat baik seperti itu, karena betapa dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Gunung Abadi, dan pihak lain juga tidak memiliki niat baik terhadapnya. Leluhur Qin Wu, apa rencana dirimu yang terhormat? Kedua tetua berdiri di samping Qin Hao di kejauhan. Mereka tampak sangat bingung. Haur, pergi dan lawan dia untuk mengasah dirimu. Memiliki jenis makhluk tertinggi muda ini dan tidak memanfaatkannya akan terlalu sia-sia. Qin Wu berbicara. Kemudian, dia melihat pemuda di kejauhan. Qin Hao mengangguk dan bangkit dalam satu ikatan. Qin Wu menunjukkan jarinya, langsung mengirimnya ke formasi. Nenek moyang yang hebat, Haoer masih muda. Salah satu ahli tertinggi buru-buru berbicara. Dia tidak mengatakan bagian lain dari apa yang akan dia katakan, karena Qin Hao jelas bukan lawan batu kecil di usianya. Kalian semua tidak mengerti misteri kolam nirvana. Alam manapun yang terukir di prasasti batu, itulah alam kultivasi yang akan dimiliki seseorang begitu mereka masuk. Tentu saja, ada formasi lain di sana untuk menawarkan bantuan, misalnya, beberapa medan perang kuno. Qin Wu berbicara dengan tenang dengan nada acuh tak acuh. Leluhur yang hebat, dengan menjebaknya di sini, apakah Anda akan membuatnya memperkuat Haoer? Pakar tertinggi lainnya tercengang. Setelah ragu-ragu, dia berbicara lagi. Namun, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan batu kecil itu, tidak akan mudah untuk menjelaskannya. Leluhur besar Qin Si berkata sebelum memasuki alam yang lebih tinggi bahwa dia memiliki setengah dari darah klan kita dan tidak dapat dipaksakan. Saya tidak memaksanya. Ini hanya pertukaran tipikal Anda. Selain itu, dia masih tumbuh di luar dan membawa ketidakpuasan besar terhadap klan kami. Mengabaikannya dan membiarkannya tumbuh seperti ini cukup berbahaya. Kata Qin Wu. Ekspresi 2 ahli tertinggi berubah. Batu kecil selalu mengambil tindakan tegas,
Dan dia telah membunuh 2 ahli tertinggi dari Gunung Abadi satu demi satu. Jelas betapa tidak puasnya dia terhadap keinginan klan Qin untuk memasuki istana Kekaisaran Negara Batu. Selain itu, dia adalah makhluk tertinggi yang lahir secara alami. Jika dia mati sebelum waktunya, maka itu saja, tetapi jika dia bisa bangkit di tanah terlantar yang besar, maka dia pasti akan tangguh. Prestasinya di masa depan tidak akan terbayangkan. Semua yang telah saya lakukan adalah demi Gunung Abadi. Adapun rencana nirwana makhluk tertinggi, jika ada kebutuhan untuk menggunakannya, maka kami akan menawarkannya ke alam yang lebih tinggi dan membiarkan mereka berurusan dengannya. Jika tidak perlu menggunakannya, maka dia harus tetap berada dalam kendali klan kita dan tidak bisa diabaikan. Kata-kata Qin Wu sedingin es, dan dia mengucapkannya dengan sangat kejam. Leluhur yang hebat, bagaimana kamu berniat merawatnya? Seorang ahli tertinggi mengambil satu langkah lebih jauh dan bertanya. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Tidak perlu terburu-buru untuk membicarakan hal-hal itu sekarang. Tidak peduli apa yang generasi selanjutnya pikirkan tentang saya, ada satu hal yang tidak dapat mereka sangkal, dan itu adalah bahwa semua yang saya lakukan adalah demi keluarga Qin. Kata-kata Qin Wu menjadi lebih dingin dan lebih dalam, dan kata-kata ini juga mengisyaratkan sesuatu. Hati 2 ahli tertinggi melonjak. Mereka tahu bahwa leluhur tua ini jelas bukan seseorang yang berkepribadian baik. Begitu dia membuat keputusan, dia pasti akan bertindak kejam dan kejam. Dia memiliki teknik Kun Peng padanya. Maka teknik berharga ini akan jatuh ke tangan Qin klanku. Qin Wu berbicara dengan tegas dan tegas. Jika kamu dengan paksa mencoba untuk mendapatkannya, dengan sifat batu kecil yang pantang menyerah, kemungkinan besar dia akan memilih penghancuran diri daripada menawarkannya. Seorang ahli tertinggi mengingatkan. Meskipun Qin Zhan agak tidak menentu, cara berpikirnya bagus, tahu untuk mengumpulkan teknik yang berharga itu. Dengan kemampuan surgawi saya, ada terlalu banyak peluang untuk mencurinya. Qin Wu mencibir. Haur masuk ke dalam. Apa itu? Semua jenis tubuh spiritual muncul. Ini adalah medan perang roh heroik. Entua berteriak aneh. Qin Wu mengangguk dan berkata, saya mengatur roh kepahlawanan dan secara khusus membawanya dari daerah lain, jadi itu cukup untuk mengeluarkan jiwa batu kecil dari tubuhnya. Kemudian, kolam nirvana dapat mulai meniru dan mengukir tekniknya. Haur tidak akan terpengaruh, kan? Seorang ahli tertinggi tampaknya khawatir. Dia tidak akan. Mereka akan bertarung dari tempat yang berbeda. Qin Wu menjawab. Dalam formasi, pikiran Si Hao menjadi ketakutan. Dia merasakan gelombang udara dingin turun, seolah-olah sebuah pintu ke dunia bawah dibuka dan iblis yang tak ada habisnya akan bergegas keluar untuk membunuh. Apa yang sedang terjadi? Dia menggigil dalam hati. Di dalam ruang ini, semua vegetasi menghilang. Ada energi yin di mana-mana di area yang luas dan tak terbatas ini. Medan perang kuno diproduksi, dan tubuh jiwa muncul satu demi satu. Salah satu dari mereka mengenakan mahkota di kepalanya. Ini adalah individu yang kuat yang tidak menghilang setelah kematian. Dia melonjak dengan niat perang. Di ruang ini, hanya kolam 5 fase yang melonjak dengan energi yang dan melepaskan panas. Ini adalah satu-satunya tempat yang cocok bagi seorang kultivator untuk berdiri. Gunung Abadi, aku memperingatkan kalian semua. Jangan membuatku marah lagi, atau kamu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sesudahnya. Suara Si Hao berteriak keras, berdering melalui tempat ini. Demi menemukan orang tuanya, dia merendahkan dirinya dan bahkan pergi dalam perjalanan panjang ini, menghadapkan dirinya pada bahaya. Setelah memasuki Gunung Abadi, dia harus mundur lagi dan lagi, semua demi bertemu orang tuanya. Namun, pada akhirnya, pihak lain bertindak benar-benar tidak terkendali dan terus bertindak seperti itu. Medan perang roh heroik ditempatkan di sini untuk memaksanya bertarung. Pedang hanya bisa diasah melalui penggilingan. Setiap ahli yang kuat pertama-tama harus mendapatkan pengalaman dalam pertempuran, dan hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar mengalami kelahiran kembali. Suara Qin Wu terdengar. Niatnya jelas dan mudah dilihat.
Dia ingin Si Hao bertarung dengan sengit melawan roh-roh heroik, dan hanya dengan cara ini kelima kolam nirvana dapat dieksploitasi sepenuhnya. Tubuh jiwa yang berwarna putih bersih muncul. Ini adalah entitas yang terbentuk dari kekuatan jiwa. Tiba-tiba muncul di belakang punggung Si Hao dan menggerakkan bilah tulang perak di tangannya, meretasnya ke bawah. Sial! Si Hao berbalik, menggunakan satu tangan untuk membentuk jejak dan menghadapi serangan ini. Setelah menghancurkan bilah tulang, telapak tangannya melepaskan api burung vermilion, mengubahnya menjadi abu. Aduh! Jeritan yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa merobek udara, seolah-olah itu adalah lolongan roh jahat. Itu menakutkan dan putus asa. Seluruh medan perang kuno tiba-tiba beraksi, dan semua roh heroik menjadi gila. Pada saat ini, tubuh jiwa muncul di mana-mana, di tanah, di langit, atau bahkan di atas awan gelap. Kemudian, mereka dengan cepat berkumpul bersama, membentuk badai gila yang membawa serta energi yin surga yang meluap. Itu bergegas dengan cara mengamuk. Si Hao gemetar. Begitu banyak roh kepahlawanan yang muncul dalam jumlah yang tampaknya tak terbatas, dan masing-masing dari mereka tampak sangat kuat. Akan sangat sulit untuk membantai mereka semua. Ini adalah bahaya besar. Membunuh. Dia tidak punya pilihan dan hanya bisa mengambil tindakan. Serangan 4 kali lipat burung vermilion meledak keluar dan menutupi langit dan bumi. Sekelompok tubuh jiwa segera ditutupi, menghasilkan beberapa lusin obor berbentuk manusia. Ruang di tempat ini bergetar ringan. Si Hao dengan cepat menghindar. Tombak berkarat menembus udara dan dengan cepat tiba. Itu melepaskan surga yang meluap dengan kekuatan surgawi. Sangat kuat. Mata Si Hao berkedip. Tombak itu terbang melewati dan memakukan dirinya ke tanah, menyebabkan tempat ini hancur. Sebuah lubang yang tampaknya tak berdasar telah dihasilkan. Di langit, jiwa perak muncul. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cara yang mempesona dan gemilang. Justru dia yang mengambil tindakan. Dia terbuat dari perak dan menonjol dari massa. Ada individu yang kuat di sini. Si Hao berkata dengan lembut. Kemudian, ekspresinya segera berubah. Lebih dari 20 jiwa yang mirip dengan tubuh jiwa perak muncul, dan mereka semua seperti matahari perak yang cemerlang. Mereka jelas merupakan roh heroik, namun mereka memiliki perasaan yang membara. Suara memekakkan telinga yang tajam terdengar di udara. 10 atau lebih tubuh jiwa perak menjadi gila, seolah-olah ratusan ribu roh jahat melolong. Jenis suara ini terlalu menakutkan. Langit dan bumi bergetar, dan bumi yang besar mulai pecah. Kabut yin melonjak. Ini seperti akhir dunia. Semuanya akan dihancurkan. Pada saat yang sama, 10.000 roh yin meraung bersama sebagai tanggapan, membentuk domain. Tampaknya menjadi area ruang khusus yang terbentuk dari kekuatan jiwa. Tempat itu ditutupi dengan warna putih keperakan dan sangat menakutkan. Area di antara alis Si Hao terasa sangat sakit. Dia merasa seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya, tersedot oleh kekuatan misterius itu ke dalam wilayah perak khusus. Apa ini? Si Hao dengan marah melebarkan matanya. Dia belum pernah mengalami pertempuran seperti ini sebelumnya. Pada akhirnya, darah menetes keluar dari ruang di antara alisnya. Jiwanya yang kuat membentuk sosok kecil seukuran kepalan tangan yang memancarkan energi yang menyala-nyala dan meninggalkan tubuhnya. Ada yang tidak beres. Ketika dia tersedot oleh gelombang kekuatan itu, dia memperhatikan bahwa 5 kolam nirvana bergerak dan aura Dao yang aneh muncul ke permukaan. Itu akan mengukir segala sesuatu di dunia ini. Kembali padaku, teriak Si Hao. Jiwanya meletus dengan cahaya keemasan tak berujung yang meretas kemana-mana. Lebih dari 1000 roh heroik terbunuh di tempat. Ini adalah serangan paling kuat dari jiwa Si Hao, yang mewakili semua misteri terbesarnya. Pada saat ini, dia tidak menggunakan teknik berharga apapun dan hanya menggunakan jenis sensasi. Dia mengaktifkan catatan primordial sejati dan menampilkan gayanya yang sangat biasa namun ajaib untuk mengedarkan kekuatan jiwanya. Itu seperti seberkas petir abadi. Langit bergetar dan memancarkan cahaya tak berujung. Roh-roh heroik segera meledak setelah tersapu. Pada saat ini, Si Hao kembali.
Jiwa seukuran kepalan tangannya seperti matahari surgawi. Saat bergerak, cahaya abadi menyebar keluar, masuk di antara alisnya dan kembali ke tubuhnya. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak segera kembali sekarang, semua rahasia tubuhnya akan dicuri, dan jiwanya kemungkinan besar akan diintip. Sungguh jiwa yang menakjubkan. Ini melampaui akal sehat. Bahkan domain khusus yang dibentuk oleh jiwa perak dan puluhan ribu roh kepahlawanan tidak dapat menahannya. Batu kecil ini terlalu mencengangkan. Bahkan jika dia dilepaskan ke alam yang lebih tinggi, dia kemungkinan besar masih bisa naik ke tampuk kekuasaan. Salah satu ahli tertinggi terkejut. Ekspresi Qin Wu dingin. Dia juga sangat terguncang. Seberapa kuat tubuh jiwa perak itu? Domain yang dibuatnya dengan roh-roh heroik sebenarnya tidak bisa menyedot jiwa Si Hao. Ini tidak normal sama sekali. Si Hao melepaskan raungan panjang. Pedang ajaib emas muncul di tangannya, negara batu yang menjaga senjata surgawi. Pada saat ini, sinar cahaya berkembang ke segala arah saat pedang itu menebas, merobek domain itu. Dengan suara hong, domain perak hancur berantakan, dan kelompok besar tubuh jiwa meledak. Bahkan tubuh jiwa perak yang paling kuat pun tersebar seperti abu di dalam wilayah yang menakutkan ini. Ada gelombang kemarahan dalam pikiran Si Hao. Setelah memasuki Gunung Abadi, dia mengalami kesulitan lagi dan lagi. Jika bukan karena orang tuanya ada di sini dan dia tidak tahu seluruh situasinya, dia pasti sudah berhenti bertahan sejak lama. Saat ini, satu-satunya cara untuk melampiaskan amarahnya adalah dengan meretas roh-roh heroik ini. Tiba-tiba, tubuh jiwa emas muda muncul di udara. Di tangannya ada tongkat sihir emas. Dengan gelombang yang kuat, api jiwa yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi oleh simbol tak berujung memenuhi tempat ini. Artefak surgawi. Selain itu, semangat heroik itu sangat kuat. Dengan tongkat sihir artefak surgawi di tangan, itu cukup kuat untuk menjadi ancaman bagi batu kecil itu. Mengaum, Si Hao mengeluarkan raungan besar dan melemparkan dirinya ke depan tanpa rasa takut. Mengikuti suaranya, esensi darah melonjak keluar dari dalam cangkang dagingnya seperti naga sejati dan menindas area ini. Pada saat ini, roh heroik yang tak terhitung jumlahnya meledak di dekatnya. Kemudian, mereka terbakar dengan ganas, tubuh jiwa mereka benar-benar dimusnahkan oleh deru kematian ini. Tubuh jiwa lainnya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tekanan esensi darah yang menakutkan. Tubuh jiwa emas muda dihentikan. Itu menahan staf magis dalam pertahanan. Ini, daging batu kecil, apa esensi darah yang kuat, dan pada usia seperti itu. Dia pasti tidak ada bandingannya di alam bawah. Saya tidak tahu apakah tubuh Hauer akan memiliki begitu banyak esensi darah ketika dia berusia 15 tahun. Ini terlalu mengerikan, mengguncang yang lama dan mempesona yang baru. Dengan esensi darah semacam ini, cukup untuk membunuh beberapa ribu roh kepahlawanan. Energi yangnya terlalu melimpah. Kedua ahli tertinggi terkejut. Semakin banyak mereka belajar tentang potensi batu kecil, semakin banyak kulit kepala mereka yang mati rasa. Qin Wu juga diam. Seseorang sekuat dia bisa mengabaikan segala sesuatu di alam bawah, namun ketika dia melihat esensi darah Si Hao yang melonjak, dia juga sangat terguncang. Paling tidak, bahkan seseorang seperti dia yang melampaui alam fana tidak bisa dibandingkan ketika dia masih muda. Aktifkan formasi pemanggilan iblis. Batasi niat perang dan minta Hauer berpartisipasi di dalamnya untuk mempertajam dirinya sendiri. Kata Qin Wu. Kedua tangannya bergerak, membuka formasi kuno lainnya. Dia menarik niat perang Si Hao menuju tempat yang berbeda. Qin Hao muncul, pakaian peraknya cemerlang dan mempesona. Tombak surgawi dipegang di tangannya, dan itu menunjuk ke ruang di antara alis Si Hao dari kejauhan. Kemudian, dia mengaktifkan serangannya yang paling menindas. Si Hao merasa seolah-olah niat perangnya telah tersedot. Itu tidak memasuki formasi di depannya dan malah bertarung melawan orang lain. Cahaya di antara alisnya bersinar cemerlang. Indra spiritualnya dilepaskan ke kekuatan penuh mereka, dan persepsi surgawi muncul. Dia sekarang dengan jelas mengerti bahwa dia sedang bertarung melawan adik laki-lakinya sendiri.
Kekuatan yang tak terlukiskan muncul yang mengikat kedua pemuda ini bersama-sama. Si Hao memperhatikan bahwa niat perang dan kekuatan magisnya sendiri sedang diubah, membentuk diri lain untuk bertarung melawan Qin Hao. Adik laki-laki, apakah kamu sangat ingin bertarung melawanku? Wajah Si Hao tanpa emosi, dan tatapannya dingin dan terpisah. Kemudian, dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan. Sambil melihat ke langit, dia berkata, Gunung Abadi, Qin Wu, kalian semua telah memaksaku. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan gunung dan sungai ini runtuh dan beristirahat selamanya sebagai reruntuhan. Tanpa sadar mengapa, ketika dia mendengar raungan Si Hao, Qin Wu dan dua ahli tertinggi lainnya semua gemetar. Suaranya barusan benar-benar mengganggu kondisi mental mereka. Dalam formasi lain, rambut hitam Si Ziling beterbangan, dan matanya memancarkan cahaya surgawi. Dia berkata, saya bisa merasakannya. Kedua anak kita ada di sini. Dia menentukan arah, dan kemudian dia mendapatkan belati gelap dari tangan istrinya. Artefak magis tiba-tiba diretas dengan kekuatan yang menakutkan. Simbol menutupinya dengan rapat, dan itu benar-benar membelah ruang. Di dalam medan perang roh kepahlawanan, ada celah kecil yang terbelah. Suami dan istri samar-samar bisa melihat bahwa dua pemuda saat ini sedang bertempur hebat. Itu, kedua individu keduanya gemetar dalam hati. ROAR. Si Hao meraung keras, rambutnya menari-nari dengan kacau. Gunung Abadi, kamu menggertak dan menghina orang lain terlalu jauh. Hari ini, saya akan membuat Anda semua mengerti bahwa kakek saya, Dewa Iblis Agung, tidak dapat dipermalukan, orang tua saya tidak dapat diganggu, dan saya tidak dapat ditekan. Aku akan membalikkan gunung abadimu. Suara ini menggerakkan langit dan bumi. Raungan Si Hao meletus seperti guntur. Itu disertai dengan energi darah yang bergolak, menyebabkan kelompok roh heroik di dekatnya meledak dan membakar sejumlah besar tubuh jiwa. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kepala rambut hitamnya menari-nari seperti api hitam. Matanya memancarkan cahaya warna-warni. Dengan mengangkat tangannya, energi besar akan keluar, seolah-olah energi itu sendiri yang dapat menghancurkan tempat ini. Hati dua ahli tertinggi bergetar, dan rasa dingin yang tak terlukiskan muncul di benak mereka. Mereka belum pernah melihat aura menakutkan seperti ini dari seorang pemuda sebelumnya. Itu benar-benar membuat mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Hentikan dia. Kedua individu tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan untuk menekan energi itu. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Ini adalah jenis perasaan yang benar-benar tidak masuk akal. Sebagai ahli tertinggi yang mengabaikan dunia fana, bagaimana mereka bisa merasakan perasaan seperti ini? Mereka merasakan ketakutan yang menahan terhadap seorang pemuda. Mereka merasa takut, ini agak tak terbayangkan. Dengan suara hong, mereka secara kooperatif mengaktifkan artefak magis. Itu jatuh dari langit dan menekan area itu. Si Hao mengangkat kepalanya dan melepaskan tatapan yang seperti kilat. Sementara itu, pedang di tangannya telah berubah menjadi pelangi surgawi yang menembus ke arah langit. Pedang ajaib emas itu sangat cemerlang, dan pada saat ini, itu menjadi satu-satunya antara langit dan bumi. Itu adalah jejak yang berharga. Itu berubah menjadi gunung hitam besar dan menghantam ke bawah. Pada akhirnya, sebelum mencapai setengah jalan, itu hancur dengan ledakan keras. Itu diretas oleh Si Hao dan berubah menjadi potongan-potongan. Ini, hati dua ahli tertinggi gemetar. Ini bukan hanya artefak magis, itu juga memiliki kekuatan magis mereka sendiri. Beberapa ratus tahun akumulasi budidaya digunakan sebagai tekanan, namun tertusuk. Wajah kedua orang itu memucat. Keagungan batu kecil itu masih menanjak, seolah-olah belum mencapai puncaknya. Dia melangkah ke dunia besar lainnya. Qin Wu mengerutkan kening. Saat ini, dia merasa agak tidak nyaman, merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Pemuda itu benar-benar membuat pikirannya bergetar. Apa jenis identitas yang dia miliki? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Tampaknya tidak mengikuti akal sehat. Anda harus memahami bahwa bahkan ahli tertinggi pun harus merangkak di depan kakinya. Sial. Di dalam formasi,
suara bisa terdengar dari arah Qin Hao. Tombak peraknya terlempar tinggi ke udara, dan jarak antara ibu jari dan telunjuknya terbelah. Darah terus mengalir keluar, dan dia dipaksa untuk terus mengambil langkah mundur. Tidak baik. Seorang ahli tertinggi gemetar dalam hati. Semuanya disebabkan semata-mata dari ledakan kemarahan si Hao. Semua kekuatan sihir dan niat bertarungnya bergabung untuk membentuk entitas pertempuran yang hampir meretas Qin Hao. Batu kecil itu sepertinya memasuki keadaan iblis. Rambut hitamnya terbang dengan kacau, dan matanya seperti kilat. Energi di seluruh tubuhnya meletus, membuatnya yang tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, tangan kirinya memegang pedang, sementara tangan kanannya memegang tombak Dewa Pelindung Negara. Meskipun dia masih muda, gelombang energi yang kuat dilepaskan darinya. Itu membanting ke bawah seperti gunung yang mengesankan yang tidak bisa dilampaui. Gelombang kekuatan aneh bisa terdengar. Seolah-olah itu adalah detak jantung, tetapi itu sangat keras dan menakutkan. Itu benar-benar selaras dengan denyut nadi dunia. Yang benar dengan Dao. Mata Qin Wu berkonsentrasi pada adegan ini dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Jenis keagungan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh pemuda Formation Arrangement Realm, juga bukan sesuatu yang bisa dirindukan oleh seorang ahli tertinggi. Hanya keberadaan surgawi seperti dirinya yang bisa mendapatkannya. Bagaimana batu kecil melakukan ini? Energi esensinya terukir di dalam kehampaan, dan dia menangkap denyut nadi langit dan bumi. Kekuatan aneh yang dia miliki saat ini dapat memindahkan bagian dunia ini untuk sementara. Rohnya sempurna, dan dagingnya berada di puncak. Ketika dia meledak menjadi amarah, jenis kekuatan suci yang tak terlukiskan ini dihasilkan. Qin Wu berkata pada dirinya sendiri. Sebuah tanda kecemburuan mulai merayap di dalam dirinya. Ini sangat konyol. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, jadi bagaimana dia bisa cemburu pada seorang pemuda? Namun, dia benar-benar merasakan jenis emosi ini. Ini adalah anak yang baru berusia 15 tahun, namun dia menyentuh tingkat alam Dao surgawi ini. Meskipun dia akan turun kembali setelah itu masih akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi. Jenius warping surga. Dia hanya bisa menggambarkan si Hao dengan kata-kata ini. Wajah Qin Wu sedingin es. Untuk para jenius seperti dia, semakin kuat mereka, semakin dia menganggap mereka sebagai bencana di masa depan. Sungguh manusia yang menggelikan. Bahkan jika Anda memiliki keberanian dan bakat luar biasa, lalu apa? Di depan dewa, Anda sama kecil dan tidak berartinya dengan setitik debu. Qin Wu berbicara. Dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan satu jari. Garis cahaya perak dilepaskan, dan begitu menembus formasi, itu berubah menjadi kilat yang luas dan tak terbatas, menenggelamkan langit di atas si Hao. Leluhur yang hebat, tolong bersikap lunak, atau kita tidak akan memiliki cara untuk menjelaskannya ke alam yang lebih tinggi. Kedua ahli tertinggi segera mengingatkan. Bukannya mereka mengasihani si Hao, tapi malah takut akan hukuman alam yang lebih tinggi. Saya tahu apa yang pantas. Ini adalah petir terlemah. Itu akan meninggalkannya dengan hidupnya, tetapi setelah menyinggung dewa, penderitaan tidak dapat dihindari, kata Qin Wu. Membuka. Si Hao meraung keras. Pedang ajaib emas di tangannya bersinar, dan itu juga mekar dengan kilat. Pada saat yang sama, aliran listrik melingkari seluruh tubuhnya, menghasilkan suani yang menyatu dengan pedang suci. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Pancaran petir memenuhi dunia ini. Pedang ajaib ini sangat aneh. Itu berubah menjadi suani emas dan melahap petir, menyerap cahaya perak yang turun ke tubuhnya. Sekte Negara Batu melindungi teknik berharga, teknik suani, serta pedang untuk menandinginya. Itu sebenarnya dimurnikan dari tulang berharga suani. Qin Wu tercengang. Kedua ahli tertinggi itu bahkan lebih diliputi oleh keterkejutan. Si Hao tidak terluka. Meskipun dia tenggelam di bawah petir, dia benar-benar memblokir jenis kekuatan ini dan tidak membuat tulangnya patah dan tendonnya patah. Mereka tidak melihat adegan berdarah yang mereka harapkan. Pupil matanya menjadi lebih cemerlang, dan pedang sihir emas berubah menjadi suani. Itu meraung,
melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan dari mulutnya. Bahkan gemuruh-gemuruh yang lebih kuat dilepaskan. Kamu berani menghujat dewa? Qin Wu meledak dengan sangat marah. Serangannya tidak berhasil, menyebabkan wajahnya menjadi sedingin es. Setitik debu kecil dan tidak penting ini benar-benar berani mengambil tindakan terhadapnya seperti ini. Untuk seseorang di levelnya, ini adalah jenis penghinaan. Dewa kentut anjing. Tidak lebih dari beberapa dewa palsu. Si Hao berkata dengan dingin. Dia membalas kata-kata vulgar langsung pada dewa yang arogan dan menyendiri yang mengabaikan semua makhluk hidup. Kata-kata ini tiba-tiba membuat Qin Wu menunjukkan ketidaksenangan yang besar. Tatapannya sedingin es saat dia melihat ke bawah pada formasi. Aura seluruh tubuhnya seperti lautan saat melonjak. Dua ahli tertinggi agung terguncang. Tubuh mereka kejang tak terkendali, seolah-olah mereka akan jatuh lemah ke tanah setiap saat. Wajah mereka pucat, dan mereka terus mundur. Tidak jauh, di ruang kosong, cahaya terang terus-menerus muncul. Ada beberapa luka yang dibuat di sana, menunjukkan bahwa seseorang ingin menerobos kehampaan dan masuk. Ini membuat ekspresi Qin Wu menjadi lebih mendung. Dia menatap formasi lain. Di sana, Si Ziling dan istrinya mengambil tindakan, mencoba melakukan sesuatu tentang formasi yang menjebak mereka. Mereka mengiris kekosongan beberapa kali, tetapi mereka selalu didorong mundur. Sulit bagi mereka untuk menyeberang ke sisi ini. Si Hao merasakan sesuatu di dalam. Keagungannya saat ini telah menyentuh dao surgawi, jadi indera spiritualnya melebihi imajinasi seseorang. Dia berteriak, "Ayah, Ibu, aku datang untuk melihat kalian berdua." Dalam formasi lain, Si Ziling dan istrinya sangat terguncang, dan ekspresi mereka rumit. Pada saat itu, mereka samar-samar bisa mendengar sesuatu memanggil mereka, seolah-olah itu berasal dari mimpi. Hati mereka bergetar. Anak kecil mereka yang telah kehilangan tulang agungnya dan ditinggalkan di desa batu saat dia masih bayi kecil. Dia sangat lemah dan bisa mati kapan saja. Saat ini, dia tidak hanya bertahan, dia juga sekuat ini. Dia berani mengarahkan pedangnya ke dewa. Jenis kepahlawanan surgawi kekuatan absolut ini membuat suami dan istri sangat terguncang dan tergagap karena terkejut. Anak surgawi yang berbakat bengkok ini datang untuk mencari mereka, berjuang melewati gunung abadi untuk melakukannya. Belati di tangan mereka diukir dari tulang berharga dari binatang kosong. Itu bisa membuka kehampaan dan memungkinkan mereka melakukan perjalanan melalui kehampaan. Namun, tempat ini terlalu istimewa. Banyak formasi surgawi menjebak mereka di sini. Mereka mengiris retakan terbuka beberapa kali, tetapi kekosongan itu akan segera menutup. Mereka bisa melihat pemandangan kabur dari seorang pemuda di dalam lembah, tetapi mereka tidak bisa melangkah keluar. Hanya manusia biasa, namun kamu berani menjadikan dewa sebagai musuhmu. Kesimpulan Anda akan menyedihkan. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan surgawi dari dewa. Setetes darah sudah cukup untuk menenggelamkan Anda, cukup untuk menghilangkan kultivasi dan kemampuan surgawi Anda. Qin Wu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengangkat tangannya. Warna-warna keberuntungan yang cerah berputar-putar, dan setetes darah turun dari ujung jarinya. Kemerahan cerah dari cairan membawa cahaya perak yang cemerlang. Meskipun itu hanya setetes, itu seperti lautan, mengandung kekuatan hidup yang tak ada habisnya dan kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Ketika setetes darah ini turun dan memasuki formasi, itu membentuk gelombang perak yang besar. Itu bergemuruh saat turun, langsung menenggelamkan Si Hao di bawahnya. Ini benar-benar mengerikan. Inilah tepatnya metode dewa. Setetes darah akan menekan Si Hao saat ini, memurnikan tubuhnya dan melarutkan energi esensinya. Fantastis pantatku. Suara Si Hao membawa jenis ketidakpedulian, memperlakukan dewa ini dengan jijik saat dia mencaci maki dengan suara keras. Dua negara yang menjaga artefak surgawi di tangannya menghantam langit. Dia tidak menyerah sedikit pun, dan pada saat ini, dia juga mengedarkan catatan primordial sejati dan mentransfer semua energi esensinya ke dadanya. Tulang makhluk tertinggi dihidupkan kembali. Aura mengamuk meledak keluar, menghubungkan langit dan bumi. Bersama dengan dukungan dari dua negara yang menjaga artefak surgawi,
kekuatan jenis ini mencapai lebih dekat ke puncak. Bukankah itu tidak bisa matang dengan baik dan sulit digunakan? Qin Wu mengerutkan kening. Jelas bahwa dia tahu tentang beberapa informasi tentang Si Hao. Cahaya surgawi yang tak berujung menenggelamkan langit dan bumi. Setetes darah itu berubah menjadi lautan perak, dan akhirnya mengalir deras. Kabut berdarah tersedot kering, dan zat surgawi melonjak ke arah dada Si Hao. Dewa kecil dan tidak penting, ini kekuatanmu. Lemah dan rapuh, sangat kecil itu menyedihkan. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Kedua ahli tertinggi itu ngeri. Mereka hanya tidak percaya apa yang terjadi. Dada pemuda itu bersinar dan benar-benar menyerap setetes darah dewa, menggunakannya sebagai cara untuk memelihara tulang berharganya sendiri. Wajah Qin Wu menjadi pucat. Kekuatan surgawinya dihujat berulang kali, dan darah surgawinya khususnya bahkan disempurnakan oleh tulang makhluk tertinggi dan diserap sebagai makanan. Ini tak termaafkan. Itu benar-benar penghinaan. Di kejauhan, Qin Hao menyaksikan semuanya dengan kaget. Tombak perak di tangannya menunjuk ke Si Hao dan tetap di sana. Kamu tetap di samping. Si Hao menatapnya dan mencaci maki. Kamu. Pada saat yang sama, kekosongan itu sekali lagi diiris terbuka, dan retakan muncul. Si Ziling tepat pada waktunya untuk melihatnya mencaci maki dewa, memurnikan darah surgawi, dan mencaci maki Qin Hao. Haur. Si Hao akhirnya melihat adegan samar mereka menangis. Sayangnya, kekosongan itu disegel lagi. Seseorang yang tidak penting sepertimu, manusia biasa, menantang martabat dewa lagi dan lagi. Anda telah berhasil membuat saya marah. Terima hukuman surgawi kalau begitu. Seluruh tubuh Qin Wu mengeluarkan suara kongkiang. Pakaian sihir peraknya bersinar, dan teriakan naga dan burung phoenix terdengar saat kemegahan perak yang cemerlang berkembang. Dia turun dan memasuki formasi. Dia melayang tinggi di langit sambil menghadap Si Hao dengan tatapan sedingin es. Perjuangan manusia yang sia-sia sama sekali tidak berguna di hadapan dewa. Qin Wu dengan dingin berbicara. Matanya penuh dengan penghinaan dan ketidakpedulian. Pagoda kecil, kenapa kamu tidak keluar? Ubah seluruh gunung abadi menjadi reruntuhan. Si Hao diam-diam memanggil, membangunkan pagoda kecil yang tertidur. Pagoda kecil itu dibangunkan. Itu sangat terkejut dan sepertinya berada dalam situasi yang agak canggung. Kamu benar-benar sangat berani. Anda sebenarnya ingin menyebabkan gangguan di Gunung Abadi. Anda harus memahami bahwa Gunung 5 Fase terbentuk sebelum pembukaan dunia, dan di dalam gunung ada semua jenis dewa dan iblis alami. Aku tahu kamu bisa melakukannya, kamu bisa mengalahkannya, kata Si Hao. Kemudian, dia mengirim pesan lagi. Aku membawa seluruh perbendaharaan negara batu, dan kamu bisa melahap sebanyak yang kamu mau. Selain itu, mulai sekarang, letakkan semua karma di tubuhku. Pagoda kecil itu tertegun sejenak, tetapi setelah melihat ketegasannya, dia tidak lagi mencoba membujuknya sebaliknya dan hanya mengatakan satu kata. Baik. Apakah kamu mengakui kejahatanmu? Suara Qin Wu seperti guntur surgawi, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Formasi bergemuruh dan bergetar, dan tubuh dua ahli tertinggi di kejauhan menggigil kedinginan. Mereka segera berlutut di tanah. Ini adalah kekuatan surgawi yang menimbulkan tekanan terhadap jiwa seseorang. Pakaian sihir perak Qin Wu berputar-putar dengan cahaya abadi, dan di dalam matanya, semua makhluk hidup berputar antara hidup dan mati. Itu sangat menakutkan. Dia ingin menekan jiwa Si Hao dan membuatnya menyerah dan sujud. Dewa kecil dan tidak penting, bahkan seseorang yang tidak penting seperti kamu berani berteriak padaku. Si Hao tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun saat dia berbicara. Kamu, Qin Wu sangat terkejut. Kamu benar. Hanya dewa palsu kecil, serangga yang menggelikan, namun kamu berani muncul di depan wajahku. Pagoda kecil itu melepaskan aura yang menakutkan dan mengungkapkan bentuk aslinya. Itu kamu. Dia sangat terguncang, dan kemudian dia merasa takut. Setelah mencapai levelnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali pagoda kecil itu? Dia melepaskan teriakan keras dan segera berbalik untuk melarikan diri menuju Gunung 5 Fase. Dewa yang kecil dan tidak penting, bukankah kamu sangat percaya diri?
Kemana kamu pergi? Perhatikan bagaimana saya membalikkan gunung abadi Anda. Teriak si Hao. Segera setelah itu, dia mengacungkan pedang di tangannya dan menebas ke depan. Pagoda kecil itu juga melepaskan untaian vitalitas yang melilit Qin Wu. Qin Wu sangat terkejut. Pakaian magis peraknya meledak sendiri dan dia bergegas menuju Gunung Lima Fase. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Dengan munculnya pagoda itu, seluruh tempat ini mungkin akan terbalik. Garis cahaya pedang menyapu, mengiris seikat rambut Qin Wu dan menyebabkan pancaran darah di wajahnya meledak. Selain itu, sebagian dari daun telinganya telah dipotong. Dia melepaskan teriakan keras. Siapa dia? Dia adalah dewa, namun dia terluka oleh manusia. Apa yang membuatnya semakin marah adalah bahwa kata-kata pihak lain sangat kurang ajar. Dewa kecil dan lemah, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Gunung abadi akan digulingkan hari ini sepenuhnya karena kamu. Film pun berakhir.